Bab 191. Ngidamnya Powerpuff Girls. Mendapat tatapan mata penuh curiga dari Dion, Bara sontak mengangkat kedua tangan ke atas. Bukan aku. Aku tidak melakukan apa-apa sampai dia muntah begitu, tukas Bara diiringi gelengan kepala. Dion langsung menghela napas jengkel. Bukan itu maksudku, Bambang. Terus, kenapa menodongkan tatapan mencurigakan padaku? Sepertinya Akira juga hamil. Titip belikan tespek juga untuknya. Akira juga melendung. Dion menganggukkan kepala. Mungkin, belakangan ini dia sering mual dan tidak nafsu makan. Cacingan kali, sembarangan. Kamu pikir istriku bocah yang suka main tanah? Sudah, sana, beli cepat. Duitnya, pakai duitmu dulu. Yailah, sudah aku yang pergi beli, maket duitku pula. Gak modal banget kawan-kawanku jadi suami. Cek, gampang duitnya. Sana, pergi cepat. Nanti aku ganti dengan membelikanmu rumah kalau sudah punya istri. Seriusan, bola mata Bara langsung berbinar cerah terang benderang seperti lampu 100 watt. Iya, sana. Oke. Secepat kilat, Bara sudah berlari pergi penuh semangat, tak lupa menyambar kotak makanan untuk Aryo dan Ova yang belum sempat dibawanya. Masih dengan kemeja kerja yang kusut, dengan kancing terbuka hingga dada serta lengan tergulung ke siku, dan celana panjang bahan hitam yang ujung kakinya pun sudah terlipat hingga pertengahan betis. Berjalan memakai sendal jepit swallow kuning milik Kai tempo hari yang kebetulan satu ukuran kaki dengan suami pimpinannya tersebut. Memasuki lift dan berhenti satu lantai di bawah untuk mengambil resep pada Aryo dan memberikan 2 kotak makanan. Lalu, meneruskan langkah memasuki lift turun ke lantai dasar, dari apartemen, Bara berjalan kaki di trotoar sejauh kurang lebih 100 meter ke sisi kanan. Melewati sebuah minimarket dan menyeberangi jalan menuju sebuah apotek 24 jam di ujung belokan perempatan lampu merah. Laki-laki itu masih berjalan riang sebelum akhirnya terpaku membeku di depan sang apoteker wanita. Cari apa, Mas? Bara mengerjap-ngerjap bingung. Ia memilih menyingkir dan membiarkan pembeli yang baru datang untuk dilayani lebih dulu. Cari apa, Mas? Tanya apoteker itu kembali saat hanya tersisa Bara seorang. Oh, ini. Bara segera menyodorkan selembar resep. Apoteker itu segera mengambilkan obat sesuai yang tertulis di resep dan menyodorkan di atas etalase kaca. Ada lagi. Oh, itu. Bola mata Bara bergerak liar menyapu etalase kaca tempat obat-obatan terpajang. Mencari keberadaan benda yang dimaksud, tapi tidak menemukannya. Itu, apa ada alat tes kehamilan untuk wanita usia sekitar 27 tahun dan 30 tahunan? Hah? Apoteker itu mengerutkan kening, memandang Bara dengan heran. Tespek maksudnya. Bara mengangguk cepat. Iya, itu. Kasih 2. Satu yang untuk wanita usia 27 tahunan, dan satu untuk wanita usia 30 tahunan ke atas. Apoteker berhijab putih itu mengulung senyum geli. Ia sampai membekap mulut menggunakan telapak tangan. Tespek untuk semua umur kok, Mas. Bisa digunakan dari remaja hingga orang tua. Oh, begitu. Kirain seperti pembalut wanita yang punya ukuran berbeda-beda, gumam Bara ceplos sambil menggaruk-garuk pelipis. Senyum apoteker itu semakin mengembang. Sebelum tawanya lepas, ia segera berbalik dan membungkuk mengambil sesuatu dari dalam laci rak. Mau yang merek apa? Tanya apoteker tersebut seraya memamerkan beberapa bungkusan persegi panjang dengan logo berbeda-beda. Waduh, banyak amat. Yang bagus yang mana? Semua bagus, Mas. Mbak sudah coba? Tanya Bara memandang gadis itu. Gadis berlesung pipi itu menggeleng cepat. Saya masih gadis, Mas. Masih gadis toh. Kebetulan, saya juga masih perjaka tinting. Bara menaik turunkan alis menggoda. Mau pacaran dengan Mas? Tidak. Apoteker itu langsung menggeleng. Saya punya pacar, Mas. Bercanda kok, Mbak. Bara menyengir kaku mendapat penolakan. Jadi yang bagus yang mana, Mbak? Semua bagus kok, Mas. Kalau boleh tahu untuk siapa? Untuk istri-istri saya, saut Bara santai. Istri-istri. Lebih dari 1. Bara mengangguk. Iya, ada 3 wanita-wanita cantik. Wow. Apoteker itu berdecap antara takjub dan tak percaya. Tiga-tiganya hamil, yuk, hebat kan? Apoteker itu langsung bergidik ngeri. Ekspresi dan sikapnya langsung berubah, memandang Bara dengan aneh. Kalau begitu berikan 2 dari setiap merek, ucap Bara sambil mengeluarkan dompet dan mengeluarkan kartu berwarna hitam, padahal ada beberapa lembar uang berwarna merah di dalam sana. Bisa gesek? Tanyanya pamer sambil tersenyum jumawa. Bisa. Apoteker itu segera menghitung totalnya dan menggunakan kartu Bara. Setelahnya, Bara langsung beranjak pergi dengan langkah gontai. Sepertinya, tampangku gak jelek-jelek amat. Kok bisa langsung ditolak? Aku juga gak kere-kere amat. Kenapa cewek pada gak tertarik, dengusnya? Terus berjalan sambil menggerutu. Ia sempat mampir di minimarket, membeli snack serta es krim untuk mendinginkan perasaannya, dan lanjut pulang ke apartemen Akira. Memberikan pesanan Aryo kemudian lanjut lagi 1 lantai ke atas. Melihatnya datang, Dion segera menyambar kantong bungkusan putih berlogo tanda tambah berwarna hijau. Makasih, sindir Bara. Sorry, Bar. Makasih, ucap Dion sambil lalu. Berjalan cepat membawa bungkusan itu pada istrinya. Sementara Bara beranjak ke pantry, memasukkan es krim yang sedikit meleleh agar mengeras kembali lalu duduk tenang di sana menikmati makanan ringan yang baru dibelinya sambil memandang pasangan suami istri yang terlihat sibuk sendiri. Bagaimana? Tanya Dion antusias, saat Akira beranjak keluar dari kamar mandi. Akira tak menjawab. Dengan senyum terukir di bibir, ia menyerahkan hasil tespek pada suaminya. Tangan Dion bergetar menerima hasil itu. Matanya melebar melihat 2 garis tertera di sana. Ia lalu mengangkat pandangan melihat istrinya. Ini, positif, kok. Aku hamil. Kita akan punya anak, pekik Akira kegirangan sambil melompati suaminya. Saling melepas kegembiraan. Bara hanya menopang dagu memandang keduanya sambil mengunyah keripik kentang potongan datar sedatar kehidupannya. Layaknya seseorang yang baru putus cinta menonton film romantis di bioskop, ekspresinya tampak datar pula. Jangan ribut, entar Miss bangun, bisa rempong lagi kita, tegurnya yang membuat pasutri itu langsung tersadar. Keduanya langsung melangkah mendekati Bara di pantry. Bar, jangan bahas ini dulu pada Reta, ujar Akira. Loh, kenapa? Kamu mau melihatnya mengamuk lagi? Sudah kayak tak ada, dia mendengar berita kehamilanku, bisa-bisa dia nangis kejar seperti bayi. Tidak berhenti 7 hari 7 malam. Bara dan Dion kompak mengangguk-angguk. Tapi, kalau kamu dan Ova hamil, seharusnya Miss juga sudah hamil, kan? Terka Bara. Apa jangan-jangan dia sedang ngidam, sampai meminta makanan macam-macam, tebak Dion.
Astaga, karena itu sifatnya berubah manja dan cengeng, ungkap Akira tersadar sambil menepuk keningnya. Tapi, ngomong-ngomong, Miss masih bernapas tidak? Dari tadi kita ribut-ribut dia tidak terganggu. Dia tidur atau latihan mati, khas. Sembarangan. Akira menoyor kepala Bara. Jadi kita sembunyikan dulu berita ini. Jangan sampai Reta tahu, juga kemungkinan dirinya hamil. Bisa berabe nanti. Bisa-bisa dia langsung menyusul Kai ke Amerika. Kita tunggu saja sampai Kai kembali dan mereka tahu bersama. Beritahu Aryo dan Ova juga, terang Akira. Dion dan Bara langsung mengangguk. Ketiganya saling pandang dan kompak menoleh saat terdengar suara derit pintu terbuka. Wanita cantik dengan mata yang membengkak itu berjalan menghampiri mereka. Cepat-cepat Dion menyingkirkan tespek hasil istrinya dengan menyembunyikan ke dalam saku kemejanya, sementara Akira menyingkirkan beberapa tespek baru yang belum terpakai dengan membuangnya ke tempat sampah yang berada di samping meja pantry. Mana pesananku? Tanya Areta, semakin mendekat dan ikut duduk bergabung di meja pantry. Akira melayangkan tatapan mata penuh isyarat terlebih dahulu pada Dion dan Bara sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Areta. Aku tadi membawa ke kamarmu, tapi tidurmu terlalu lelap. Tunggu aku ambilkan, ujarnya seraya turun dari kursi dan berjalan masuk ke kamar Areta. Areta lantas mengalihkan perhatian pada Bara. Kenapa kamu masih ada di sini? Pulang sana, usirnya. Miss, gak lihat ini sudah jam berapa? Masa ngusir? Areta hanya mendengus dan mencibir, ia lalu mencomot keripik kentang yang tersisa di meja dan mengunyahnya. Tak puas, ia lalu beranjak ke kulkas dan mencari-cari sesuatu sampai matanya menemukan es krim. Tanpa bertanya, ia langsung mengambil dan membuka kemasannya. Miss, itu punyaku, tegur Bara. Tapi ini ada di kulkasku. Tapi, kan itu, Bara tak bisa berkata-kata lagi saat Areta sudah menikmatinya. Bersamaan itu, Akira datang membawa sepiring jajanan aneka macam. Areta lantas menyerahkan es krim bekasnya pada Bara dan menarik piring yang Akira letakkan di atas meja. Mencomot salah satu jajanan yang ada di piring tersebut, tapi langsung melepehnya ke wastafel. Gak enak, sudah dingin. Bagaimana tidak dingin kalau sudah dari tadi, Reta, ujar Akira seraya meraih makanan yang dibeli Dion dan sudah ia pindahkan ke piring sejak tadi dari meja dapur dan meletakkannya ke meja di depan Areta dan suaminya. Areta menarik satu piring dan mencicipinya. Dion pun yang sejak tadi lapar langsung melahapnya. Sementara Akira membekap hidung serta mulut menahan rasa mual. Gak enak, Areta mendorong piring itu menjauh dan merebut kembali es krim dari tangan Bara yang masih mematung melihatnya. Tapi kamu harus makan. Aku mau bubur ayam, seru Areta sambil terus menjilati es krimnya. Ketiga orang di dekatnya kompak melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mana ada bubur ayam di tengah malam, Miss, protes Bara. Tapi aku maunya itu, kalau tidak bawakan Kai kembali. Areta kembali merengut, bola matanya kembali berair. Akira dan Dion cepat memberikan isyarat mata pada Bara. Oke, aku carikan, Miss. Jangan nangis. Bara menepuk jidatnya frustrasi. Untung kamu tidak begitu, Ki, bisik Dion yang dalam kedipan mata sudah menghabiskan makanannya. Tapi sepertinya aku juga pengen sesuatu, kok. Apa? Aku mau es putar. Buset, di mana ada es putar jam segini? Belum selesai, keterheranan dua laki-laki itu, suara bel pintu berbunyi. Bara lekas beranjak membukanya. Kalian tahu di mana ada penjual rujak jam segini? Tanya Aryo. Bab 192. Kehadiran Atar kembali. Keesokan harinya, semua kembali berjalan secara kondusif seperti sebelumnya di Pulse. Setelah kabar hilangnya Kai kemarin yang membuat heboh satu kantor, semuanya kembali bekerja sesuai dengan divisi masing-masing seolah tak terjadi apa-apa. Kecuali untuk Dion, Aryo dan Bara. Ketiga laki-laki itu kini tengah terlelap pulas pada sofa tamu di ruangan CEO. Di ruangan CEO. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah perkantoran tiga karyawan sekaligus malah dengan santainya tidur di ruangan pimpinan mereka. Aryo pada sofa dudukan panjang yang tidak cukup dengan tubuh tingginya hingga membuat kaki panjangnya berselonjor turun ke lantai. Sementara Dion dan Bara duduk meringkuk di sofa single yang saling bersebelahan. Tentu saja tak akan ada yang bisa melarang atau menegur ketiganya jika sang pimpinan saja mengabaikan kehadiran mereka dan tetap lanjut bekerja seperti biasanya seakan tak terjadi apa-apa. Hal itu disebabkan oleh ketiganya yang tidak tidur semalaman hanya untuk mengikuti keinginan para wanita yang hamil muda. Berkeliling menyusuri semua ruas jalan-jalan kota Jakarta hingga ke jalan-jalan kecil hanya untuk mencari makanan yang tak lazim ditemui saat dini hari, dan berakhir kekecewaan karena tak menemukan apa-apa. Saking frustrasinya, ketiga laki-laki itu memutar otak dengan memilih mencari bahan-bahan mentahnya saja dan beralih merepotkan ibu asih. Untungnya perempuan parubaya pemilik kosan Pondok Kasih yang saat itu baru saja menunaikan salat tahajud tersebut bersedia membantu ketiganya begitu mendengar kabar baik mengenai istri-istri mereka. Riuh ramai keributan serta kehebohan terjadi di dapur Bu Asih seakan mereka sedang menyiapkan menu untuk hidangan sahur. Aryo dengan lincah mengupas buah dan lanjut mengulek bumbu. Dion sibuk membuat es teler modifikasi ala-ala dirinya. Sementara Bara memasak bubur dan kelengkapan seadanya dibantu dengan Bu Asih. Pukul 3 subuh, ketiganya barulah kembali ke apartemen membawa 3 jenis makanan berbeda untuk 3 orang wanita, di mana ketiga wanita yang ternyata sudah tidur itu bangun dan hanya mencicipi sedikit makanan yang sudah susah payah mereka kerjakan. Geram, marah, kesal, dongkol, tentu dialami ketiga laki-laki tersebut. Akan tetapi, mereka tak bisa berbuat apapun selain pasrah sambil menahan kekesalan. Astaga, mereka masih tidur, tanya Akira saat masuk ke ruangan Areta. Geleng-geleng kepala melihat gaya tidur 3 laki-laki tersebut, termasuk dengan suaminya sendiri. Biarkan saja, daripada mendengar ocehan mereka yang terus mengeluh, jawab Ova yang sudah tidak mau ambil pusing, seraya mengambil laporan yang Akira bawa. Areta yang duduk di balik mejanya hanya melirik sekilas 3 karyawannya di sofa itu lalu kembali melihat file di atas meja. Ia sendiri tak banyak bicara dan bergerak karena bawaan matanya yang bengkak. Bahkan sampai pagi ini saja, ia masih sempat menangis mencari kebiasaannya bermanja-manja dengan Kai sebelum berangkat ke kantor. Jadi bagaimana dengan pembuatan iklan produk terbaru? Tanya Ova mengalihkan perhatian secepatnya. Sudah diurus, pihak penyedia iklan memilih lokasi syuting di hotel. Akira menjeda perkataan seraya memandangi Areta. Sebelumnya mereka memilih lokasi Hotel Atar, tapi aku memintanya mengganti ke hotel lain. Apa aku melakukan hal yang benar? Iya, kamu sudah benar. Areta menjawab disertai anggukan kepala tanpa memalingkan wajah dari berkas di depannya.
Sepertinya ia juga berusaha fokus dan tidak mengingat-ingat Kai. Wow, siapa laki-laki tampan itu? Tanya Ova yang posisi duduknya menghadap ke dinding kaca hingga bisa melihat jelas seorang laki-laki tampan yang berjalan mendekat ke ruangan. Arita dan Akira kompak menoleh mengikuti arah pandang Ova. Atar, buat apa dia ke sini? Tanya Akira, sementara Arita hanya menaikkan kedua alisnya. Akira kemudian buru-buru membangunkan Dion, Bara dan Aryo dengan tergesa-gesa. Ketiga serangkai yang kesadarannya belum pulih sepenuhnya itu sampai bangun serampangan karena terkejut. Ketiganya hendak protes, tapi urung saat pintu ruangan sudah terbuka dan melihat Atar berdiri di sana. Untuk sesaat, keadaan menjadi hening. Seakan mereka semua terhipnotis dengan kemunculan pria tampan, tinggi dan kekar tersebut. Walah, ancaman ini. Tukas Aryo berbisik pada Bara, gila, pebinur itu masih belum menyerah, kok, bisik Bara pada Dion. Kai gak ada lagi, gumam Dion. Dia siapa? Tanya Ova. Belum sempat Arita menjawab, 3 Power Rangers tanpa kehadiran Rangers merah itu langsung bergerak cepat menghadang ke pintu. Dion bahkan mendorong tubuh besar Atar keluar, dan Bara serta Aryo melebarkan kedua tangan menghadang pintu. Apa lagi yang kamu lakukan di sini? Tanya Dion. Dasar pebinor, masih belum move on kamu? Tanya Bara. Woi, cewek banyak, cari yang lain, jangan ganggu istri sohib kita-kita, tambah Aryo. Atar memandang heran ketiganya. Ia mengangkat alis kebingungan sambil menggaruk-garuk pelipis. Berdiri santai dengan satu tangan yang masuk ke dalam saku celana. Bahkan berdiri seperti itu saja membuat beberapa staf wanita menggila di tempat. Sebelumnya, tak ada yang berani memandang wajahnya secara terang-terangan, tapi karena statusnya bukan lagi tunangan CEO mereka, mereka jadi berani menikmati ketampanan yang menyilaukan mata tersebut. Ketiga wanita yang masih berada di dalam ruangan ikut menyaksikan apa yang Dion, Bara dan Aryo lakukan. Memangnya dia siapa? Ulang Ova lagi. Mantan tunangan Reta, jawab Akira. Laki-laki yang berhasil Kai tikung lewat sepertiga malamnya, tambahnya lagi. Ova sampai membulatkan mulut penuh merespons perkataan Akira. Jadi ini saingan Kai yang sampai mengacaukan pestamu di resort, Ki, tanyanya yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Akira. Crazy, cakep amat, gak salah pilih kamu, Re. Arita refleks melirik Ova tajam yang membuat Ova langsung menyengir dan mengangkat 2 jari membentuk huruf V. Asteris biar aku yang tanya, dia mau apa? Ujar Akira seraya mengayunkan langkah ke pintu. Arita lekas menahannya. Biar aku saja, ucapnya seraya berjalan membuka pintu dan membuat Bara serta Aryo refleks menoleh ke belakang. Tak usah takut, Miss. Kami ada menjagamu, ucap Aryo. Selagi Kai tak ada, kami akan menjagamu sampai titik darah penghabisan, seru Bara. Bu, Arita menoyor kepala keduanya. Minggir, perintahnya sambil mendorong Aryo dan Bara ke masing-masing sisi pintu. Tak apa, kok, minggirlah, bisiknya kemudian di belakang Dion yang menutupinya dari Atar. Dion menoleh melihat Arita dan Atar secara bergantian lebih dulu sebelum akhirnya menyingkir dari hadapan keduanya. Maaf, saya, Re. Aku tidak bermaksud untuk membuat kerepotan. Aku hanya ingin bicara sesuatu mengenai perusahaanmu, ucap Atar. Arita memandang keseluruhan wajah Atar, seakan menimbang-nimbang akan memberi kesempatan atau tidak. Ia menghela napas sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, ayo masuk. Tapi, Miss, Dion, Bara dan Aryo kompak protes. Kalian bertiga juga ikut masuk, tukas Arita, seraya mendorong pintu dan masuk kembali. Atar kemudian melempar pandang melihat ketiga serangkai dengan senyum tipis. Jadi aku sudah bisa masuk kan? Tanyanya yang tanpa menunggu reaksi 3 laki-laki itu, sudah melangkah masuk menyusul Arita. Segera ketiganya ikut menyusul masuk dan mendahului Atar duduk ke sofa. Atar hanya geleng-geleng kepala dan beralih duduk ke sofa yang lain, tapi Bara dengan lincah berpindah tempat. Saat Atar beranjak ke sofa di seberangnya, Aryo juga lincah berpindah menduduki sofa yang hendak ditempati Atar. Atar sampai menggaruk-garuk kepala kembali melihat tingkah laku ajaib dan aneh ketiga laki-laki tersebut. Baiklah, aku berdiri saja, ucap Atar mengalah. Duduk di sini saja. Ova bangkit berdiri dan mempersilakan Atar untuk duduk, tapi lagi-lagi Aryo melompat dan menarik kursi itu lalu mendudukinya. Arita, Akira dan Ova sampai tercengang melihat sikap kekanak-kanakan 3 laki-laki itu. Tak apa, aku berdiri saja. Aku tidak akan lama, ucap Atar. Baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan? Atar tak langsung menjawab. Ia melihat ke sekitarnya lebih dulu lalu memandang Arita penuh arti. Maaf, Tar, aku tak bisa meminta mereka keluar. Saat ini suamiku tak ada, aku tak bisa hanya berdua dengan laki-laki lain dalam satu ruangan. Katakan saja, mereka orang-orang kepercayaanku. Kembali Atar melihat semuanya secara bergantian. Senyumnya sekilas terulas melihat 3 laki-laki yang menatapnya penuh permusuhan. Memberinya tatapan tajam mengintimidasi seakan polisi yang menginterogasi sangat narapidana. Aku baru mendengar berita permasalahan perusahaanmu, aku juga mendengar jika kamu butuh lokasi syuting untuk iklan produk terbarumu. Aku cukup kecewa saat mendengar pihak Plus tidak memilih hotelku. Maaf, aku hanya menghindari, tak apa, aku mengerti, potong Atar menyela. Tapi jika kamu melakukannya di hotelku, aku akan membantu sebisanya agar biaya produksi dan operasionalnya tidak membengkak. Ini demi perusahaanmu juga, setidaknya aku bisa membantumu saat ini dengan status yang sudah berbeda. Kumohon kamu bisa mempertimbangkan kembali. Bukannya kamu dan suamimu sudah menganggapku kawan. Kalau begitu terima bantuan kawanmu ini. Arita menggigit bibir bawahnya. Ia memandangi Atar penuh pertimbangan. Baiklah, tapi aku tidak bisa memutuskan sekarang. Aku akan meminta pendapat Kai lebih dulu. Tak apa kan? Atar yang speechless mendengar perkataan Arita hanya mengangguk kecil. Tak apa, kalau begitu aku pamit dulu. Hubungi saja sekretarisku kalau kamu menerima tawaranku. Hari ini, aku buru-buru karena akan ke Amerika. Amerika, Arita memekik lantang. Bab 193. Atar kena mental. Iya, aku akan ke Amerika. Ada event pertemuan seluruh pebisnis properti di dunia. Sepertinya ayahmu juga akan ke sana, terang Atar, mata Arita semakin berbinar mendengarnya. Ia spontan mengangguk-angguk antusias. Aku bisa minta tolong sesuatu tidak? Kening Atar refleks terangkat ke atas. Boleh. Melihat sikap Arita, Akira dan Ova langsung saling pandang. Begitupun dengan 3 serangkai. Semuanya memiliki pemikiran yang sama, takut jika Arita mempunyai pikiran gila untuk ikut ke Amerika dan parahnya, jika itu bersama Atar.
Tidak boleh, teriak semuanya kompak. Secara serempak pula beranjak mendekati Aretha. Ova dan Akira memegangi tangan Aretha di kiri kanan, sementara 3 serangkai kembali menghadang. Apa-apaan kalian? Tanya Aretha bingung. Kamu tidak boleh kemana-mana. Iya, Miss tidak boleh kemana-mana. Memangnya aku mau kemana? Gila kalian. Aretha melepaskan tangan Akira dan Ova. Kerjaan banyak begini, memangnya aku mau kemana? Semprotnya seraya berjalan ke belakang meja kerjanya dan membuka laci. Mengeluarkan sebuah boks kecil dari dalam sana lalu melangkah menghampiri Atar. Kembali 3 serangkai bersikap waspada. Takut-takut Atar membawa pergi CEO sekaligus istri kawan mereka. Bara dan Aryo bahkan sudah berpindah tempat di pintu, menjaga jalan keluar. Tolong berikan ini pada Kai jika kamu bertemu dengannya di sana. Aretha menyodorkan kotak itu ke depan Atar. Satu alis Atar terangkat tak mengerti, tapi ia mengambil juga kotak itu dan melihat Aretha kebingungan. Kai, iya, Kaiku juga ada di sana. Dedi menculiknya dariku dan membawanya pergi. Mi menculik, Atar tambah terheran-heran. Ceritanya panjang, pokoknya berikan saja benda itu padanya dan titipkan rinduku untuknya. Tapi ini apa? Tanya Atar sambil menggerak-gerakkan kotak tersebut. Ada, deh, senyum Aretha terkulum penuh arti. Pokoknya berikan itu saja padanya jika bertemu, dan jangan coba-coba mengintipnya. Oke, walau masih terheran-heran, Atar akhirnya mengangguk dan memasukkan kotak kecil tersebut ke balik saku jasnya. Ia lalu kembali menyapu keseluruhan wajah Aretha dan berhenti menatap kedua matanya. Siapapun bisa langsung menilai jika bengkak yang ada di mata cantik itu karena abis menangis semalaman. Kamu baik-baik saja, apa Kai menyakitimu? Wajahmu hari ini, tangan Atar bergerak tanpa sadar ke atas ingin menyentuh wajah Aretha, tapi Aretha yang bergerak refleks menjauh membuat tangannya langsung merosot lemah terkulai ke bawah. Senyumnya seketika berubah kecut. Kai tidak pernah menyakitiku, seru Aretha cepat. Asteris aku memang sedang tidak baik-baik saja, aku. Aretha sudah tak bisa melanjutkan perkataan karena ia sudah kembali menangis terseduh-seduh. Atar mendadak terpaku mematung dengan bola mata membelalak terkejut. Semua kawannya kompak menenangkan Aretha dan menghiburnya. Reta, diam, iya. Miss, mau makan apa? Aku akan carikan. Miss mau ice cream, atau mau bubur ayam lagi, atau mau patung pancoran. Aku akan mengambilkan jika Miss mau. Mau naik odong-odong? Tidak. Pertanyaan-pertanyaan nyeleneh itu membuat Atar semakin membelalak heran. Ia sampai menggaruk-garuk tengkuk tak mengerti memandang mantan tunangannya yang selama ini sangat anggun berwibawa, perfeksionis dan terlihat sangar malah dikerumuni seperti anak kecil yang dibujuk diam oleh orang tuanya. Akira yang menyadari keheranan Atar segera melepaskan Aretha dan mendekati laki-laki itu. Dia begitu karena merindukan Kai. Akibat Dedi yang membawa Kai dengan diam-diam kemarin, Reta jadi seperti anak bayi yang kehilangan dot susunya. Atar sontak menelan ludah dan semakin menatap speechless. Sampai segitunya, Akira menganggukkan kepala, perlahan kedua sudut bibir Atar tertarik membentuk senyum tipis. Senyum pahit, bercampur miris, membandingkan arti dirinya dengan Kai. Saat ia dulu masih berhubungan dengan Aretha, wanita itu tak pernah menangis seperti itu untuk dirinya. Bahkan mungkin saat hubungan mereka kandas, Aretha tidak sampai menangis hingga matanya membengkak seperti itu. Senyum tipis di wajah Atar perlahan mengembang berubah senyuman lebar hingga akhirnya ia terkekeh-kekeh ringan sambil geleng-geleng kepala. Entah mengapa kini rasa sesak yang masih mengganjal di hatinya langsung lepas semua. Menguap dan menghilang begitu saja dan berganti rasa haru. Ikut senang, karena orang yang pernah dicintainya setengah mati, akhirnya bisa menemukan orang yang betul-betul bisa mengubahnya. Ternyata laki-laki itu sangat hebat di luar dugaanku, gumam Atar bermonolog sendiri. Ia lalu berpamitan hanya pada Akira lalu diam-diam beranjak keluar. Namun, suara dari pintu yang terbuka membuat Aretha buru-buru menyeka air matanya dan berlari menghampiri Atar. Aku mohon, berjanjilah untuk memberikan itu pada Kai. Jika tak bertemu, terus cari sampai dapat, apa kamu tidak mau ikut menyusulnya? Aretha menggelengkan kepala cepat, walau ingin, tapi aku tak mau membuat kacau apa yang sudah dilakukannya. Kai sudah berusaha keras membantu Pulse, dia pasti kecewa kalau aku mengacaukannya dengan ikut menyusulnya ke sana. Aku titip rindu saja untuknya. Atar menatap dalam manik mata Aretha dan mengangguk. Akan aku sampaikan, ucapnya diiringi senyum tulus. Ia lalu menoleh ke belakang Aretha. Kalian hebat, aku salut pada kalian semua. Teruslah setia kawan dan saling menjaga, lanjutnya seraya menaikkan jempol kanan ke atas lalu berbalik dan beranjak pergi. Tunggu, teriakan Aretha membuat langkah Atar tertahan. Ia lantas berbalik dan melihat Aretha. Akan tetapi, wanita itu malah berlari melewatinya dan berhenti pada seorang staf wanita yang berjalan sambil membawa lembaran-lembaran foto. Sekali lagi Atar dibuat speechless setengah mati. Merasa penasaran, Atar mendekati Aretha serta staf itu dan ikut menengok apa yang sedang mereka lihat. Bukannya itu suami dan kawan-kawan di dalam tadi? Iya, ini memang mereka. Mereka jadi model Pulse, tanya Atar keheranan. Memangnya kenapa? Atar mengulung senyum dan menggeleng. Terlihat bergidik geli sendiri dan itu membuatnya mendapat lirikan tajam dan menusuk dari Aretha. Kenapa masih ada di sini? Bukannya kamu buru-buru mau ke Amerika? Pergi sana, usir Aretha dengan ketus sambil mengibas-ngibaskan tangan seperti mengusir hama. Lalu, kembali fokus melihat gambar Kai dalam salah satu potret dengan serius. Wanita cantik itu sudah mengabaikan keberadaan Atar dengan langsung berbalik badan meninggalkannya sambil membawa semua hasil cetakan photoshoot kemarin. Dion, Bara, Aryo, Akira serta Ova sampai terperangah melihat sikap cuek bebek Aretha. Atar yang masih termangu di tempat hanya bisa memandang Aretha dengan perasaan campur aduk lalu akhirnya tertawa lebar. Entah menertawakan apa, yang jelas perutnya tergelitik untuk tertawa. Tawanya itu tidak pudar sampai ia duduk di atas mobilnya. Ia lalu teringat akan kotak kecil yang Aretha titipkan padanya. Merasa penasaran, Atar lekas mengambilnya dari balik jas dan membukanya. Matanya langsung melotot heran saat menemukan isi kotak yang kosong. Bahkan Atar mengguncang-guncang kotak tersebut, dan meraba-raba sudutnya menggunakan ujung jari. Jadi dia menitipkan kotak kosong. Untuk apa? Tanyanya pada diri sendiri dengan terheran-heran. Astaga, sepertinya mantan tunanganku itu benar-benar sudah bergeser otaknya, gumamnya, kembali tertawa lepas lalu memasukkan kembali kotak kosong itu ke dalam saku di balik jasnya dan segera beranjak pergi meninggalkan pelataran Pulse. Sementara Aretha yang sudah masuk kembali ke ruangannya langsung duduk begitu saja ke sofa.
Gila, savage banget. Apa gak kena mental tuh si Tuan Atar digituin, Miss? Tanya Aryo. Memangnya aku kenapa? Kamu perlakukan mantan tunanganmu tanpa perasaan, Rei, Ibu Ova. Areta mengerutkan kening tak mengerti. Asteris memangnya harus bagaimana? Tanyanya sambil mengerjap-ngerjapkan mata. Tapi, Miss, serius kamu gak nyesel milih Kai? Aku saja yang laki-laki sampai terpesona loh melihat pengusaha eksklusif yang sempurna luar dalam itu. Sudah tajir melintir, tampan, pintar, tinggi, kekar, tapi sayang nasibnya apes ketikung Kai, cerocos bara. Iya, aku juga mikirnya gitu. Miss gak merasa menyesal sedikit pun, Ibu Aryo. Karena sesuatu yang sempurna itu bisa terkalahkan oleh sesuatu yang membuat nyaman, jawab Areta seraya meraih potret sendiri Kai dan memandangnya dengan dalam. Karena Kai sudah mengalihkan semua duniaku, lanjutnya lagi sambil tersenyum-senyum dan mengusap-usap pipi Kai di gambar tersebut. Wow, pelet Kai benar-benar ampuh, ya. Bara bergidik geli sendiri. Areta langsung melirik sinis dengan tajam. Ngapain masih di sini? Lanjut kerja, sana usirnya ketus. Ini juga baru mau kerja. Bara langsung mengambil tempat ke sofa, diikuti oleh Dion dan Aryo. Loh, kenapa malah duduk? Ruangan kalian bukan di sini, selagi Kai tak ada, kami akan bertempat di ruanganmu untuk sementara dan bekerja sama melanjutkan ide Kai, terang Dion. Areta lantas melihat semuanya secara bergantian. Tapi aku tiba-tiba lapar, mau makan bebek Peking bakpao, juga fuyung hai, ucap Areta yang langsung membuat tiga laki-laki di sofa itu ketar-ketir. Aku juga mau sashimi dan onigiri, ucap Akira. Kamu juga, kitanya Dion kelabakan. Kalau aku mau fondue dan tartiflet, tambah Ova. Makanan apa pula itu, pekik Aryo terheran-heran. Bara sontak tertawa lepas. Rasakan itu, makanya nikahi produk lokal biar mintanya gak aneh-aneh. Semprul kamu, Bar. Aryo dan Dion langsung melompati Bara dan memukulinya tanpa ampun lalu menariknya keluar. Loh, kenapa membawaku? Teriak Bara. Kamu juga harus ikut. Lah, kok akhirnya kena getahnya? Yang ngehamilin siapa yang ngurus siapa? Protes Bara. Sudah, jangan banyak cincong. Ikut saja, bukannya kita satu tim. Apes, amat nasibku. Belum nikah udah harus ikut ngurus ibu hamil. Biar ada pengalaman, Bar. Dion merangkul Bara dan terus membawanya turun menaiki lift. Bara akhirnya kembali pasrah. Kembali sisa hari itu, 3 serangkai habiskan dengan berkeliling mencari restoran Cina, Jepang juga Swiss. Semoga istriku nanti ngidamnya cuma seblak, gumam Bara dalam hati. Bab 194, Welcome Amerika. Saat Jakarta sudah memasuki waktu pukul 7 malam dengan mentari yang sudah tenggelam masuk ke peraduan, di belahan bumi lain mentari baru saja menyingsing. Pukul 7 pagi, maskapai penerbangan yang membawa Kai beserta Anggara akhirnya mendarat juga di New York setelah mengudara kurang lebih selama 23 jam lamanya. Sebuah kota pusat bisnis yang berada di pesisir pantai timur Amerika Serikat. Kai sampai tak percaya bisa menginjakkan kaki di negara tersebut. Matanya sampai menjelajah memandang ke sekeliling dengan takjub. Walau begitu, bayangan wajah Areta yang tersenyum manja terus saja menari-nari di dalam pikirannya dan secara spontan pula mendorong rasa mual yang mendadak naik ke kerongkongan. Melihat Anggara yang sudah jauh berjalan di depannya, buru-buru Kai berlari mengejar. Ayah, apa sekarang saya sudah bisa menghubungi Reta? Tanya Kai yang kini berjalan sempoyongan menahan rasa mual dan jet lag, sambil mengekori mertuanya dan menarik koper serta membawa tas ransel di punggung, keluar dari terminal kedatangan. Jangan dulu, di hotel saja, kila Anggara. Terus berjalan tanpa henti hingga naik ke sebuah mobil yang tak Kai ketahui milik siapa. Yang jelas, mobil itu menunggu mereka. Rasa lelah akibat perjalanan panjang membuat Kai akhirnya memilih untuk membisu sepanjang perjalanan sambil memandang suasana pagi kota New York yang riuh dari balik jendela. Dari bandara, mobil pun membawa Kai serta Anggara ke hotel berbintang terlebih dahulu untuk beristirahat. Mengambil satu kamar dengan 2 ranjang yang terpisah, Kai dan Anggara langsung beranjak masuk ke kamar. Ayah, apa saya sudah bisa meminta ponsel saya kembali? Pinta Kai lagi. Nanti, kamu istirahat saja dulu, tapi saya ingin memberi kabar pada Areta. Biar Dedi yang memberi kabar. Kamu tenang saja. Tapi ayah, kita sebenarnya mau apa di sini? Ada banyak kegiatan yang akan kita hadiri, pokoknya siapkan saja dirimu. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk mewakiliku. Mi wakili. Iya, tak usah bertanya lagi. Gunakan waktu kosong ini untuk beristirahat karena malam nanti akan sangat sibuk. Kai menghela napas panjang dan hanya bisa melirik protes mertuanya. Tak berani untuk membantah. Karena lelah, Kai akhirnya merebahkan tubuh keranjang sampai akhirnya tertidur lelap dan baru terbangun saat matahari sudah tinggi di atas kepala. Ia mengerjap, mengedarkan pandangan ke sekitar sampai akhirnya melihat ayah mertuanya yang sudah berpenampilan rapi, duduk pada sofa sambil mengamati layar sebuah tablet berwarna hitam. Cepat mandi dan bersiap-siap, perintah Anggara tanpa mengalihkan pandangan dari layar tablet tersebut. Mau kemana? Anggara mendengus dan memandangi menantunya dengan ekspresi sedikit kesal. Bisa tidak kamu berhenti bertanya terus dan ikuti saja apa yang Dedi katakan? Maaf, ayah. Ya, sudah. Sana mandi dan bersiap, ulang Anggara. Masih dengan setengah kesadaran, Kai segera beringsut turun dari ranjang dan segera mandi dan bersiap-siap. Saat Kai keluar dari kamar mandi dengan tubuh serta perasaan yang lebih fresh, ia kembali mengulang meminta ponselnya dan Anggara lagi-lagi memasang banyak alasan. Selisih waktu di sini dengan di Jakarta itu 12 jam. Kalau di sini sudah jam 12 siang, itu berarti baru jam 12 malam di sana. Reta pasti sudah tidur. Apa kamu tega mengganggu tidurnya? Mendengar banyak alasan dan pertanyaan seperti itu, Kai akhirnya kembali pasrah dan tidak mengungkitnya lagi. Ia lekas berpakaian dan terpaksa mengenakan salah satu sampel produk Pulse yang tak sengaja terbawa. Kemudian mengikuti kembali mertuanya yang membawanya pergi menaiki mobil yang sebelumnya menjemput di bandara. Baca-baca dulu ini, dan jawab sebisamu nanti. Anggara menyerahkan tablet berukuran 8 inci yang menampilkan data perusahaan pada layar. Kai mengerutkan kening melihat data-data tersebut lalu beralih memandangi Anggara. Bukannya ini data penting perusahaan? Memang iya, kenapa memperlihatkan pada saya hal sepenting ini? Karena kamu yang akan mempresentasikannya sebentar. Saya, kok bisa? Kening Kai mengerut seiring keterkejutannya. Kamu fasih bahasa Perancis, bukan? Kai spontan mengangguk dan masih terus menatap dengan heran.
Investor yang akan kita temui ini adalah seseorang yang berkebangsaan Perancis. Karena itu aku sengaja membawamu untuk menjadi penerjemah yang bisa kupercayai. Kai langsung manggut-manggut mengerti. Ia akhirnya mempelajari semua data pada tablet sepanjang jalan. Ingat saja sebisamu, Anggara mengingatkan sambil melirik menantunya tersebut. Senyum tipis terulas di bibirnya. Sepertinya ia ingin mengetes sejauh mana kemampuan menantunya tersebut. Mobil yang membawa mereka akhirnya berhenti di kawasan Times Square yang berada di Jalan Manhattan. Kawasan mewah yang dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Anggara kemudian membawa Kai ke salah satu gedung tinggi di sana yang langsung disambut ramah oleh pimpinan perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam bisnis pengembangan apartemen dan kondominium. Market-market contoh desain pengembangan pun terpajang dalam etalase kaca sepanjang Kai memasuki kantor tersebut. Kai dan Anggara lalu dituntun memasuki ruang meeting di mana sudah ada beberapa pebisnis di bidang bisnis yang sama, tapi berasal dari berbagai negara. Yang Kai ketahui, sepertinya hanya ia dan Anggara yang berasal dari Asia, melihat ciri-ciri fisik mereka yang berbeda jauh. Namun, semua orang yang hadir di tempat itu seperti sangat hormat pada mertuanya. Kamu sudah siap, bisik Anggara, yang tanpa menunggu jawaban Kai, sudah bangkit berdiri dan mengambil alih meeting tersebut. Kai yang tidak tahu menahu apa-apa sampai terkejut saat diperkenalkan oleh Anggara sebagai calon penerusnya dan yang akan mengambil alih semua proyek selanjutnya. Ayah, saya kan hanya dilarang protes. Ikuti saja apa yang saya katakan, bisik Anggara. Lagi-lagi Kai yang terjebak tak bisa melawan. Sedikit berbasa-basi, Kai akhirnya mempresentasikan semua data-data yang baru dibacanya sebentar di mobil tadi, tapi sudah bisa langsung memahami dengan cepat. Bahkan bisa menjelaskan dengan sangat rinci. Semua yang ada di ruang meeting sampai berdecap kagum mendengar kemahiran Kai dalam bercakap menggunakan bahasa mereka dan bisa mempresentasikan dengan sangat baik. Dan Anggara merasa sangat bangga akan hal itu. Ayah, kenapa mengatakan hal seperti itu tadi? Protes Kai saat ia dan Anggara sudah berada di dalam mobil untuk tujuan selanjutnya. Memangnya kenapa? Salah, bukannya saya cuma jadi penerjemah untuk presentasi. Saya tanya dulu, kamu itu siapa? Tanya Anggara balik sambil menatap serius menantunya. Sah saya. Kamu itu apanya saya? Sah saya. Anggara menepuk pundak Kai pelan. Nak, kamu itu menantu saya, suami putri saya. Bukan orang lain. Apa yang saya jalankan saat ini, kamu harus siap melanjutkannya. Tapi saya belum siap. Saya, siap tidaknya, itu terlihat dari kemampuanmu. Apa yang sudah kamu tunjukkan tadi itu sudah memperlihatkan kalau kamu sudah sangat siap. Jadi, percaya dirilah. Anggara kembali menepuk pundak Kai lalu menarik tangannya. Kai hanya bisa mengangguk pelan merespons perkataan mertuanya. Ia memilih diam dan beralih memandang keluar jendela mobil. Dari Manhattan, Anggara lanjut membawa Kai ke pusat bisnis yang ada di Brooklyn. Pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang townhouse. Di sana, Anggara kembali mengetes Kai untuk tampil dengan percaya diri mewakili perusahaannya dan Kai mampu melewatinya dengan lancar, bahkan ide-ide kecil yang Kai cetuskan mendapat banyak perhatian, hingga Kai menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Seakan tak puas, Anggara terus lanjut membawa Kai ke perusahaan-perusahaan rekanan, juga pada beberapa sahabat-sahabat lamanya yang merupakan pendiri-pendiri dari beberapa perusahaan ternama. Dengan bangga memperkenalkan penerusnya, sampai akhirnya seharian itu Kai terus menjelma menjadi eksekutif muda mengikuti permintaan dari mertuanya. Malamnya pun sebagai penutup hari itu, Kai juga ikut makan malam bersama beberapa pimpinan perusahaan besar di salah satu restoran mewah di kawasan Madison Ave. Keduanya akhirnya baru kembali ke hotel saat hari sudah sangat gelap. Kai yang kelelahan sampai langsung membuang tubuhnya berbaring begitu saja di ranjang. Namun, sebelum kantuk membawanya jauh terbuai, bayangan senyum Areta kembali terlintas memenuhi pikirannya. Hal itu lantas memicu sesuatu bergejolak di perutnya. Terburu-buru Kai bangun dan berlari masuk ke kamar mandi saat rasa mual kembali mendorong dirinya untuk memuntahkan isi perut. Kuk-huk, mendengar itu, Anggara segera beringsut dari ranjang dan menyusul menantunya masuk ke dalam toilet. Kamu baik-baik saja, tanyanya cemas. Kai hanya mengangguk dengan wajah yang mendadak pucat pasi dan terlihat lunglai, lemas, tak bertenaga. Anggara lekas membantu memapah hingga ke ranjang. Belum sempat duduk, Kai kembali berlari masuk ke dalam kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya berkali-kali. Dengan panik, kembali Anggara melihat menantunya. Apa kamu ada salah makan? Aku baik-baik saja, ayah. Mungkin ini hanya masuk angin, ucap Kai melihat kecemasan di wajah Anggara. Sepertinya kamu kelelahan karena belakangan ini sibuk mengurus pels, juga menghadapi manjanya Reta. Mungkin, Kai hanya berucap singkat dengan lemah. Anggara sampai memijat pelipisnya sambil geleng-geleng kepala. Kamu ini masih muda kenapa lemah sekali? Bagaimana bisa memimpin satu perusahaan jika seperti ini? Anggara berdecap seraya menggulung lengan kemejanya hingga ke siku. Sekarang berbaring biar aku mengurutmu. Tak usah ayah, saya baik-baik saja. Tak perlu sungkan. Ayo cepat. Serius, ayah. Saya tak apa. Tak usah. Saya tak mau merepot. Belum selesai perkataan Kai, Anggara sudah menarik paksa menantunya itu dan membantingnya berbaring tengkurap di ranjang lalu, mengurut punggung Kai sesuai dengan metode warga Tionghoa. Teriakan Kai yang meringis kesakitan langsung menggema ke segala penjuru kamar. Kamu tahu, seumur-umur saya, baru kamu yang membuat saya sampai mengurusmu seperti ini, seru Anggara masih sambil memijat punggung Kai penuh penghayatan. Saya tidak maksa, ayah. Saya. Belum selesai perkataan itu, Kai kembali berlari masuk ke kamar mandi dan muntah-muntah dengan hebat. Astaga, kenapa dengan anak itu? Begitu Kai keluar dari kamar mandi, Anggara kembali membantu Kai. Kali ini mencoba dengan pijat kerok punggung calon mantunya. Au, ayah, bisa tidak tak usah pakai kekuatan penuh, protes Kai saat merasakan tangan Anggara menarik koin dengan sangat keras. Jangan lemah, aku hanya menyentuh biasa kulitmu, tapi rasanya perih. Pasti terkelupas. Tidak, tenang saja. Au, ayah, pelan-pelan. Tahan sedikit, jangan manja. Teriakan keduanya terus terdengar bersahut-sahutan membahana. Keadaan menjadi berbalik, kini Anggara yang dibuat repot oleh Kai dan mengurusnya semalaman. Bab 195. Sang penerus. Hari ketiga Areta ditinggal oleh Kai, wanita itu semakin menjadi gilanya. Apa saja bisa memancing emosinya, memancing tangisannya dan memancing nafsu makannya. Walau berada di tengah-tengah keramaian dan huru-hara Akira, Ova, serta Dion C.S., ia selalu merasa kesepian seperti di tengah hutan belantara. Segala sesuatu dirasanya hampa, kosong tak berpenghuni.
Semua terlihat semu tanpa kehadiran Kai bersamanya. Kadang tersenyum-senyum sendiri saat melihat potret suaminya. Kadang menggerutu kesal tiap menghubungi ponsel Kai yang tak pernah aktif, dan tak jarang pula meraung-raung, berguling-guling sampai menangis kejar saat merindukan suaminya. Karena keadaannya yang semakin mencemaskan dan mengkhawatirkan itu, Akira, Ova serta suami-suami mereka sampai harus base camp sementara di apartemennya. Tak terkecuali Bara yang walau selalu kena bully, tetap tak mau ketinggalan untuk ngumpul-ngumpul bersama. Tanpa meminta izin sang pemilik apartemen, mereka menggelar karpet lebar di ruang tengah di depan televisi dan tidur borong-borong bersama di sana. 3 laki-laki di karpet, sementara Ova dan Akira di atas sofa. Areta sampai tidak habis pikir melihat mereka semua yang sudah tak ada segan-segannya pada dirinya. Apa kalian tidak punya rumah sampai harus membuat apartemenku berantakan seperti kapal pecah begini, teriak Areta dongkol. Berdiri terperangah dengan mata membulat melihat ruangan tengahnya sudah seperti tempat pengungsian. Terlebih orang-orang yang tidak tahu malu itu berbuat seenaknya layaknya berada di rumah mereka sendiri. Hei trio kue-kue, jangan makan kacang di atas karpetku. Ova, jangan makan rujak di sofaku. Kira, jangan muntah di wastafelku. Teriakan-teriakan Areta terdengar melengking-lengking hingga menggema ke segala penjuru setiap kali melihat hal yang tidak disukainya dari kawan-kawan itu. Walau begitu, seperti sudah kebal, mereka semua mengabaikan teriakan Areta. Daripada teriak-teriak sampai kerongkongan miseret dan kehabisan suara, mending gabung sini, deh. Kita nonton bareng, panggil Bara sambil memasukkan kaset film ke dalam pemutar video. Siapa yang mengizinkanmu untuk menonton di televisiku? Cek, berisik, sentak Ova. Ia dan Akira lekas menarik Areta ke kursi dan mengapitnya di sisi kiri dan kanan. Aryo lekas mematikan semua lampu dan hanya menyisakan cahaya dari layar televisi sebagai penerangan. 30 menit pertama, Areta masih anteng menyimak. Masuk ke adegan lelucon disertai gelak tawa, Areta mulai beraksi. Film apa ini? Apa mereka sengaja menertawaiku? Lihat, mereka tertawa tidak jelas melihat ke arahku, teriaknya tak terima. Reta, itu hanya film. Artis itu saja mana kenal sama kamu, seru Akira kesal. Areta mendengus, mencibir, mendelik, dan membuang napas kasar. Kembali diam menyimak. Sampai pertengahan film dan muncul dengan ciuman yang memenuhi layar televisi, wanita cantik itu kembali mencak-mencak dan ingin mematikan televisi. Cepat-cepat Ova dan Akira menghalangi. Reta, matikan TV-nya. Aku tidak suka filmnya. Kenapa mau dimatiin? Filmnya lagi seru-serunya. Kamu tidak lihat mereka menyindirku, mengejekku karena pasanganku tak ada, cecernya. Astaga, mana ada, Reta. Pokoknya matikan. Miss bisa diam gak sih, bentak Bara. Sudah berani kamu, iya. Areta meradang dan menjambak rambut Bara yang duduk di depannya dengan keras. Bara sampai menjerit lantang dibuatnya. Kegaduhan kembali terjadi. Lekas Dion dan Aryo membantu Bara, sementara Akira dan Ova menarik Areta. Ova sampai mendekap Areta, menyilangkan tangan dan kaki menahan Areta di sofa sampai wanita itu jinak dan tenang. Setelah beberapa saat, kembali semuanya fokus ke layar televisi. Namun, tidak berlangsung lama, karena kemudian suara tangisan Areta menyaingi suara televisi saat adegan perpisahan pasangan tokoh utama dalam film itu membuatnya teringat dengan Kai. Membuat yang lainnya kembali pusing 7 keliling menenangkannya untuk diam kembali. Di waktu bersamaan, di tempat berbeda nun jauh di sana, pasangan dari wanita gila itu juga sedang merepotkan mertuanya. Laki-laki parubaya yang tak henti-hentinya memeriksa keadaan Kai yang semakin menjadi-jadi mualnya. Karena tak ingin menantunya kenapa-kenapa, pagi-pagi buta Anggara sudah membawa Kai ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa keadaannya. Ayah, tak usah. Beneran, deh. Saya sudah baikan, tolak Kai halus. Jangan menolak. Sekarang kamu tanggung jawab Dedi. Dedi tidak mau pulang-pulang. Areta mengamuk melihat keadaanmu. Tapi saya sudah baik-baik saja. Sumpah, gigimu, dengus Anggara seraya menyeret Kai ke salah satu poli yang ada di rumah sakit. Kai langsung mengatupkan mulut dan tak berani bicara lagi. Mengikuti kemana mertuanya itu membawanya. Kai lalu diperiksa seorang dokter laki-laki berkulit hitam mirip seperti aktor Will Smith. Dokter itu pun mengatakan jika Kai baik-baik saja, tak ada yang salah. Semuanya normal, tekanan darah, pencernaan, juga organ lainnya. Karena Anggara yang masih ngotot mengatakan putranya sakit, dokter itu pun akhirnya meresepkan multivitamin dan penetralisir rasa asam saja jika sewaktu-waktu rasa mual itu muncul. Nah, kan, saya bilang juga apa, saya baik-baik saja, cetus Kai jumawa. Anggara hanya mencibir dan mendengkus. Berjalan cepat kembali naik ke mobil dan mengembalikan Kai ke hotel. Loh, ayah tidak turun, tanya Kai saat Anggara masih duduk diam di mobil. Dedi masih ada banyak kerjaan. Kamu istirahat saja. Kalau sempat pelajari kembali data-data perusahaan Dedi dan persiapkan dirimu untuk malam nanti, ucap laki-laki parubaya itu seraya menutup pintu dan mobil kembali melesat pergi meninggalkan pelataran hotel sebelum Kai sempat membalas perkataannya. Waduh, saya mau disuruh apa lagi malam nanti? Kai menggaruk-garuk kepala kebingungan melihat mobil yang membawa Anggara menghilang di kejauhan, kemudian buru-buru ke kamar hotel dan mempelajari apa yang mertuanya itu perintahkan. Sampai akhirnya malam yang dimaksud tiba. Anggara tampil rapi dalam setelan tusidu hitam yang mewah, sementara Kai memilih untuk memakai setelan kemeja produk Remake Pulse yang ia gunakan saat photoshoot. Kai berjalan tegak mendampingi Anggara memasuki tempat acara berlangsung pada ballroom hotel tempatnya menginap. Penampilan kontras Kai yang sedikit berbeda dari laki-laki kebanyakan yang hadir menggunakan setelan jas, tentu saja menjadi perhatian banyak orang. Penampilan sederhana, tapi terlihat eksklusif dan berkelas itu berhasil menyedot banyak pasang mata. Bahkan beberapa kameramen mengambil banyak gambar Kai saat berjalan melintasi karpet panjang untuk menyambut para tamu dalam acara The Best of Business tersebut, sebuah ajang penghargaan untuk para pengusaha di bidang bisnis properti yang meliputi kepemilikan aset seperti tanah dan bangunan, termasuk sarana dan prasarana yang terkait di dalamnya dalam skala internasional. Beberapa wajah-wajah pebisnis yang ditemui Kai kemarin pun turut serta dalam acara tersebut, dan tak lupa menyapa Kai serta Anggara. Sibuk berbincang, keduanya pun terpisah dan larut dengan masing-masing lawan bicara, sampai kemudian Kai dikejutkan oleh kehadiran sosok masa lalu istrinya yang datang menyapa. Dengan bahasa Inggris yang fasih, Atar meminta izin pada seseorang yang berbicara pada Kai untuk meninggalkan mereka berdua. Kamu juga ada di sini, tanya Kai tak percaya.
Atar menganggukkan kepala pelan. Aku juga mendapat undangan, perusahaanku masuk dalam salah satu nominasi award. Kai hanya mengangguk kikuk, jakunnya bergerak naik turun menelan ludah dengan mata yang memandang Atar penuh takjub. Penampilan Atar dibandingkan dirinya sangat jauh berbeda. Postur tubuh pun kalah jauh. Kadang Kai masih tidak percaya jika Areta bisa memilih dirinya ketimbang laki-laki sempurna di depannya itu. Kamu sendiri. Oh, aku menemani ayah mertuaku, jawab Kai. Menekankan kata mertuaku yang membuat Atar spontan mengulas senyum, kemarin dulu aku bertemu Reta. Kening Kai sontak mengerut, kenapa kamu menemui istriku, menurutmu? Atar sengaja menggoda. Jangan coba-coba mengganggu istriku lagi. Senyum Atar semakin mengembang. Ia terkekeh pelan lalu menepuk pundak Kai. Tenang saja, tak usah tegang begitu. Aku hanya menawarkan bantuan ke perusahaannya. Lagian ada banyak antek-antekmu yang menjaganya dengan baik. Reta pun sudah sangat berubah jauh, bahkan sudah tidak melihatku sama sekali. Aku sudah tak punya celah apapun untuk masuk di antara kalian. Malah nih, ya, Reta itu jadi mantan yang gak ada akhlak. Maksudmu, masa dia memintaku berjanji untuk mencarimu? Menitip salam rindu untukmu melaluiku. Pada mantan tunangan yang batal menikah dengannya. Sadis bukan, cecar Atar, miris. Senyum kelegaan Kai akhirnya melengkung sempurna. Ia tersenyum geli sendiri mendengar hal itu. Sepertinya kamu benar-benar berhasil membuatnya cinta mati sampai menggila. Maksudmu, tanya Kai lagi. Dia seperti orang frustrasi tanpamu. Oh, iya, dia juga menitipkan sesuatu. Atar kemudian merogoh saku di balik jasnya dan mengeluarkan kotak kardus kecil dari sana lalu menyerahkan pada Kai. Kai menerima benda tersebut dengan keheranan. Asteris kau tak mau membukanya. Kai memandang Atar sambil mengerjapkan mata lalu beralih memandang kotak tersebut. Jarinya menyusul bergerak membuka tutup atasnya. Kedua alisnya sempat saling menaut selama sepersekian detik melihat isi kotak kosong tersebut sebelum akhirnya mengulung senyum penuh arti. Aneh bukan? Kai mengangkat pandangan melihat Atar. Maaf sebelumnya, penasaran karena isinya ringan aku membuka kotak itu dan tidak menemukan apa-apa. Entah Reta lupa mengisinya atau bagaimana. Hanya saja aku terheran-heran kenapa dia menitipkan kotak kosong tanpa isi itu. Kamu salah, ini isinya sangat banyak. Senyum Kai terulas memandang kotak itu kembali. Banyak bagaimana? Kosong begitu. Mata Atar membelalak melihat benda di tangan Kai. Mungkin bagimu ini kosong, tapi bagiku ini penuh. Ada makna tersirat dalam kotak yang kamu lihat kosong ini. Dan hanya aku dan Areta yang paham maksudnya. Maksudmu? Tanya Atar tak mengerti. Matanya memandang Kai dengan ekspresi aneh yang sulit dijabarkan. Kai menunduk, memandang lekat kotak itu dengan senyum yang semakin mengembang. Isi dari kotak ini bermacam-macam. Ada rindunya yang menggebu, ada luapan cintanya yang besar, ada dukungannya yang penuh, dan ada kepercayaannya untukku. Kotak kosong ini juga sengaja ia titipkan untukku agar aku bisa mengisinya dengan harapannya, mimpinya, serta keinginannya untuk melihatku bisa menjadi lebih maju di sini. Mendengar hal itu, Atar tercengang. Ia terperangah. Tertegun, sampai tak bisa berkata-kata. Matanya menatap Kai tanpa berkedip selama sekian detik. Awalnya ia pikir Areta sudah jadi gila, terlebih dengan laki-laki pilihannya. Ternyata ia salah besar. Sepertinya sekarang aku paham kenapa Areta sampai bisa memilihmu. Tadinya aku masih tidak ikhlas dikalahkan oleh orang sepertimu. Tapi kini aku mengerti. Ada sesuatu yang tak bisa kugapai dari diri Areta, tapi kamu mampu menyelaminya. Kamu, dengan sosok dirimu apa adanya, tapi menyimpan banyak pesona yang bahkan membuatku tak bisa menyangkalnya. Atar ikut mengulas senyum lalu mengulurkan tangan kanannya ke depan Kai. Kai bisa melihat senyum ketulusan tanpa tersekat sesuatu yang mengganjal lagi di sana. Balas tersenyum, Kai pun menjabat tangan laki-laki tegap bertubuh kekar tersebut. Jadikan aku muridmu, Suhu, ucap Atar yang membuat Kai langsung terkekeh-kekeh. Tawa Atar pun ikut berderai. Perbincangan keduanya akhirnya berakhir saat kemudian terdengar pengumuman akan dimulainya acara tersebut. Baik Atar maupun Kai berpencar dan mengikuti orang-orang yang menuntun ke meja tempat mereka masing-masing. Ada apa dengan orang itu lagi? Bisik Anggara saat sudah duduk di samping Kai. Sepertinya orang tua itu memperhatikan Kai dan Atar dari jauh tadi. Kami hanya saling menyapa, Anggara mengangguk-angguk sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Matanya kemudian terjatuh pada kotak di tangan Kai. Lalu itu apa? Oh, ini, titipan Reta, titipan, lewat mantannya itu. Kai hanya mengangguk sambil mengulung senyum penuh arti. Aneh-aneh saja kalian itu, seru Anggara dengan kembali memfokuskan pandangan ke depan panggung. Sedangkan Kai hanya berfokus melihat kotak di tangannya dengan senyum yang tak surut. Kai baru mengangkat pandangan saat menyadari semua mata mengarah ke mejanya, termasuk dengan MC acara yang seakan mempersilakan untuk naik ke atas panggung. Ayah, kenapa mereka melihat kita seperti itu? Bisik Kai. Itu karena perusahaan Dedi menang kategori dan harus naik menerima hadiah simbolis. Terus kenapa ayah tidak naik? Tanya Kai heran, Anggara langsung menggeleng. Karena sekarang pimpinannya adalah kamu. Saya, pekik Kai lantang dan spontan membekap mulut saat menyadarinya. Kok bisa? Lanjutnya berbisik. Bukankah kemarin kamu menandatangani sesuatu? Bukannya itu kontrak kerja sama? Kamu tidak baca tulisannya? Tidak, kan ayah langsung suruh tanda tangan saja. Ya, sudah. Jangan protes kalau begitu. Tapi, sudah. Jangan buat mereka menunggu. Ayo, cepat naik, perintah Anggara. Tapi, please, representatives of the CHOW Group. Panggil kembali sang MC. Kai yang terdesak akhirnya bangkit berdiri. Ia menarik napas panjang lebih dulu dan mengucap basmalah sebelum akhirnya melangkah canggung menaiki panggung. Kedua kakinya sempat lemas saat tiba di anak tangga terakhir, tapi melihat banyak pasang mata di bawah sana yang memandang dirinya, membuat Kai jadi bersemangat. Mendapat kehormatan seperti itu dalam hidupnya membuat Kai benar-benar terharu. Ada rasa bangga yang berdesir hebat dalam rongga dada. Hidungnya kembang kempis berusaha meredam rasa antusias. Dalam hati terus bersyukur mendapat kesempatan besar yang tak akan mungkin ia dapatkan jika tidak menikah dengan istrinya. Wanita cantik blasteran Indonesia, Cina dan Amerika yang mau menerima dirinya yang bukanlah siapa-siapa. Kai pun menerima trofi serta hadiah simbolis, memberikan sepatah kata penuh syukur dan mengucapkan banyak terima kasih pada Anggara yang telah membuatnya berdiri di atas sana. Setelah itu, acara pun berlanjut ke kategori selanjutnya lalu, diakhiri dengan makan malam.
Beberapa jenis hidangan pun tersaji satu persatu ke meja mereka, dan aroma makanan yang bercampur seketika mendorong rasa mual Kai kembali. Mual lagi? Tanya Anggara. Kai mengangguk sambil menutup hidung kuat-kuat. Aku hual hium hahohanya. Apa? Kai melepas tangan dan berbicara cepat. Aku mual mencium aromanya, serunya dan kembali membekap hidung menahan napas. Mata Anggara langsung memicing menatap Kai penuh selidik. Astaga, kalau begini bukan kamu yang mau diperiksa, tapi Reta, pekik Anggara saat tersadar. Sepertinya sang penerus sudah datang. Penerus, siapa lagi? Malam ini juga kita harus segera kembali ke Indonesia, bab 196. Penuh drama, pulang, ke Jakarta. Sekarang, mata Kai membulat, antara senang juga heran. Anggara mengangguk mantap, tanpa tedeng aling-aling, langsung menarik Kai bangkit berdiri dan berjalan mengikutinya. Cepat-cepat Kai meraih trofi serta hadiah yang didapatkannya. Tetapi, ini acaranya, Kai menoleh melihat ke panggung di mana acara masih berlanjut serta Anggara yang berjalan cepat sambil menyeretnya dengan kebingungan. Bagian kita sudah selesai, kita sudah berhasil merampok hadiahnya, sekarang kita urus keluarga kecilmu dulu. Merampok, keluarga kecil. Ayah bicara apa? Jangan banyak tanya, ikut saja. Anggara membentak, membuat Kai langsung mengatupkan bibir tak berani berkata-kata. Hanya matanya yang mengerjap-ngerjap kebingungan. Terlebih saat sampai di kamar hotel, Anggara langsung membereskan semua barang-barang masuk ke dalam koper dengan sangat lincah. Seperti seorang narapidana yang hendak kabur. Ayah, kita tidak melakukan sebuah kejahatan bukan? Tanya Kai takut-takut. Kamu sudah melakukan kejahatan besar, jadi sekarang kita harus pulang ke Indonesia cepat-cepat. Saya, kejahatan. Kejahatan apa? Kai tergagap. Tubuhnya mendadak tegang membeku, jantungnya berpacu kencang dengan keringat dingin yang sudah mencuat keluar melewati pori-pori kulitnya. Kamu terindikasi menyelundupkan sesuatu, karena itu kita harus pulang mengeceknya. Menyelundupkan? Menyelundupkan apa? Saya tidak pernah menyelundupkan apa-apa. Bola mata Kai bergerak-gerak liar mengikuti pergerakan Anggara. Anggara mendengus dan menatap menantunya itu dengan kesal. Kenapa kamu cerewet sekali? Sudah seperti ibu-ibu arisan yang rempong. Sudah Dedi bilang jangan banyak tanya. Ayo berkemas cepat. Kai langsung manyun tak berdaya. Ia mematung sepersekian detik lamanya, memandang aneh mertuanya yang heboh sendiri sebelum akhirnya ikut berkemas. Malam itu juga, tanpa membuang waktu lagi, Anggara pun membawa Kai untuk bertolak ke Indonesia. Langit kota New York sudah sangat pekat saat keduanya tiba di bandara dan mengambil penerbangan yang tersisa. Kai yang bingung terheran-heran sampai terbengong-bengong seperti sapi melongo saat dalam sekejap dirinya sudah duduk di bangku pesawat yang sudah mengudara bebas di langit. Mulutnya tak mampu berkata-kata, tapi matanya terus saja membelalak dan mendelik merah, kuning, hijau seperti lampu lalu lintas. Menatap penuh penasaran melihat mertua aneh bin ajaib yang tidak ada bedanya dengan istrinya. Yang tanpa bu, berbuat seenak jidatnya. Kai masih teringat saat pertama kali bertemu dengan orang tua istrinya itu, saat dirinya dilempar ke kolam tanpa aba-aba, juga saat dirinya dibawa pergi ke kampung halaman bertemu keluarganya. Kemarin, diculik paksa, terus dijadikan seorang penerus. Bukan penerus untuk satu perusahaan, melainkan penerus dari sebuah holding company yang membawahi beberapa perusahaan besar serta aset berjalan. Belum habis keterkejutannya atas hal itu, kini ia sudah kembali diseret pergi penuh kepanikan tanpa penjelasan pasti. Bisakah Kai menyimpulkan kalau otak mertuanya itu agak bergeser turun ke dengkul, jangan mendongkol dalam hati dan berpikir Dedi aneh-aneh. Rilekskan saja pikiranmu dan istirahat, perintah laki-laki paruh baya yang sudah duduk nyaman di kursi first class itu sambil meraih selip emas yang disediakan pada setiap kabin kursi dan memakainya menutup mata. Menyandarkan punggung lalu memejamkan mata. Kai hanya bisa melongo bego sambil garuk-garuk kepala melihatnya. Pantesan Areta sifatnya amburadul, turunan orang tuanya, sih. Kai, tegur Anggara, bergeming dalam posisinya. Maaf, ayah, mulut saya kelepasan. Ini sudah mau tidur. Selamat malam, semoga mimpi indah. Kai buru-buru menarik diri dan duduk tenang di kursinya. Wajahnya menoleh ke samping dan melihat gumpalan-gumpalan awan serta taburan bintang yang tersebar jauh di sana dari balik jendela bulat pesawat. Wajah cantik istrinya ikut terbayang dan menari-nari di antara gumpalan serta gugusan bintang tersebut. Membuat rasa rindu semakin membuncah dalam hati dan tidak sabar untuk segera bertemu. Senyum Kai terkulum, tapi langsung mengurai saat rasa mual lagi-lagi mendominasi pikirannya. Aneh, kenapa aku selalu mual saat wajahnya terbayang? Sebelumnya karena aroma tubuhnya, sekarang semua aroma makanan jadi ikut bau. Apa ada yang salah denganku? Saat Kai menerka-nerka dengan keadaan dan kondisi yang dialaminya, di waktu bersamaan Areta juga mulai menyadari sesuatu yang terasa semakin aneh dengan dirinya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ova saat melihat Areta tak henti-hentinya mematut penampilan di depan cermin dinding kantornya. Belakangan ini aku makan seperti orang kesurupan. Apa menurutmu aku terlihat gendutan? Tanyanya sambil berbalik kiri kanan melihat tubuhnya. Bagus, kamu terlihat lebih berisi, jawab Ova cuek. Wanita langsing itu sendiri sebenarnya belum tahu juga akan kondisi dirinya yang kemungkinan berbadan dua. Sepertinya Aryo belum berani mengatakannya, atau mungkin masih ragu mengingat kondisi psikis istrinya itu masih labil. Oh no, pipiku membengkak, lingkaran mataku tampak gelap. Areta menangkup wajahnya dengan kedua tangan dan tampak heboh sendiri lalu beralih melihat tubuhnya. Lihat, lenganku mulai bergelambir. Dadaku bertambah besar, perutku juga, oh my god, lingkarannya mulai membesar. Dan pinggulku kenapa semakin lebar? Oh my god, ini tak bisa dibiarkan. Aku harus diet, tidak, aku harus berhenti makan. Mungkin suntikanmu yang cocok, jawab Ova asal. Suntikan apa? Ya, suntikan dari Kai. Kai kan bukan dokter, maksudku, suntikan bawahnya. Kedua alis Areta spontan terangkat menelaah maksud Ova, begitu ia menyadari maksudnya, semburat merah seketika memenuhi permukaan wajahnya. Sekelebat ingatan bercumbu mesra dengan suaminya itu membuatnya meremang panas dingin dan ingin melakukannya lagi dan lagi. Areta lantas mendesah, mengentakkan kaki ke lantai dengan kesal lalu berjalan ke sofa dan membuang pantatnya duduk dengan serampangan pada sofa yang sama tempat Ova terduduk. Wajahnya mencebik dan mendengus, dadanya mengembang seiring tarikan napas panjang yang dilakukannya. Kemudian, tangisnya pecah kembali, Ova hanya melirik sekilas dan geleng-geleng kepala.
Aku rindu Kaiku. Aku rindu serindu-rindunya. Kapan dia kembali? Aku mau melihatnya, menyentuhnya, memeluknya, menciumnya. Mau main suntik-suntik juga, keluhnya terisak-isak. Ia meraih ponsel, menghubungi nomor Kai serta Anggara berulang-ulang kali sampai matanya siwer melihat layar ponsel. Oh, kenapa tidak ada yang aktif? Apa suami dan ayahku sudah tidak mengingatku? Teriaknya kesal sambil melempar ponselnya begitu saja ke sofa seberang hingga terpental dan terpelanting jatuh ke lantai dengan keras. Wah, ponselku pun ikut pecah, hancur, kacau dan berantakan seperti hatiku. Tak terbentuk, berkeping-keping, berserakan, dan mengenaskan. Areta meraung dengan terseduh-seduh. Ova sampai memijit pelipis dan memilih diam tak berkomentar. Ia sendiri merasa pening melihat kelakuan wanita manja dan lebay maksimal dengan tingkat bucin akut level dewa. Diabaikan oleh Ova, Areta malah merebahkan tubuh berbaring ke paha Ova yang sedang santai mengamati katalog produk-produk dari Pulse sejak tadi. Aku pikir air matamu sudah habis, tidak lelah terus menangis. Kalau begitu bawa aku makan, aku akan berhenti menangis kalau makan sesuatu. Astaga, baru saja kamu mengeluh tak mau makan lagi. Pokoknya aku mau makan. Areta mengangkat punggungnya duduk kembali. Ia baru akan memanggil Bara, objek paling teraniaya selama Kai tak ada saat tiba-tiba Akira datang dengan tergesa-gesa. Coba lihat ini, serunya, dengan cepat menyodorkan tablet berukuran 8 inci pada Areta. Areta meraih tablet itu dan wajahnya langsung berbinar saat melihat suaminya berada dalam gambar di tablet itu. Astaga, kenapa Kaiku semakin manis kayak gula? Reta. Jangan lihat Kainya, lihat headline-nya. Alis Areta terangkat melihat Akira lalu beralih melihat keseluruhan berita tersebut. Membacanya secara berurut dan cepat. Kaiku menerima penghargaan, iya, coba lihat halaman selanjutnya. Areta lekas mengusap layar ke samping. Berita lainnya muncul, masih memberitakan sosok Kai. Jari Areta kembali mengusap layar, dan lagi-lagi berita mengenai Kai bermunculan. Hal itu sontak membuat Areta terperangah tak percaya. Ini beneran, Akira mengangguk. Itu berita di portal American Business Award yang baru berlangsung sejam yang lalu di sana. Ova merapat di samping Areta dan menengok berita itu. Wow, eksekutif muda, pemenang tender miliaran. Dan penerus Chow Group, hebat. Sejak kapan suamiku jadi pebisnis? Tanya Areta terheran-heran. Ya, sejak diculik Dedi pastinya. Kok bisa? Itu belum seberapa, coba lihat halaman terakhir. Jari Areta lekas mengusap layar kembali. Matanya membola tak percaya melihat banyak potret suaminya yang diambil tanpa disengaja. Seperti potret seorang selebriti yang gambarnya diambil oleh para wartawan dan paparazi. Ini, Areta mengangkat pandangan melihat Akira. Sejak kapan Kai jadi trendsetter dunia mode? Ya sejak dia muncul di atas panggung. Tunggu dulu, Ova meraih tablet itu dan memperbesar tampilan gambar. Bukannya pakaian yang Kai gunakan ini sampel produk remake. Kembali Akira mengangguk dengan antusias. Dengan kata lain, Kai ikut mempromosikan produk Pulse. Amazing, cetus Ova. Areta segera mengambil ponselnya yang tergeletak di lantai dan menghubungi nomor Kai. Tak terhubung, ia beralih ke nomor Anggara, tapi hasilnya juga sama. Nihil. Astaga, kenapa nomor telepon mereka semua tak ada yang aktif? Tanda seru petik 2. Sepertinya Dedi tak ingin Kai diganggu olehmu, sampai nomornya pun tak diaktifkannya. Atau mungkin dadimu memblokir nomormu, celetuk Ova, oh my god. Areta menggeram kesal lalu kembali melihat tablet, membuka-buka halaman terkait, mencari informasi apa saja mengenai berita itu, sampai akhirnya ia teringat dengan Atar yang katanya juga ikut dalam acara tersebut. Astaga, kenapa aku baru ingat? Kira, tolong hubungi Atar, perintahnya. Kenapa aku? Aku sudah tak punya nomornya, jawab Areta. Akira mendelik, ia membuang napas kasar lebih dulu lalu menghubungi Atar. Selang kemudian sambungan telepon itu tersambung dan Akira terlibat percakapan dengan mantan tunangan adiknya itu. Sepertinya Dedi dan Kai sudah kembali ke Indonesia, terang Akira saat panggilan teleponnya ke Atar terputus. Bukannya mereka barusan hadir di acara itu. Kata Atar, Dedi dan Kai buru-buru pulang saat acara masih berlangsung. Atar sempat mengejarnya karena mengira terjadi sesuatu, tapi mereka keburu pergi sambil membawa koper. Kata Atar mereka sudah check out dari hotel. Apa yang terjadi, entahlah. Semoga saja mereka benar kembali ke sini. Kalau benar begitu, berarti kemungkinan mereka akan tiba di bandara kurang lebih seperti jam begini besok, terang Ova. Ya, kemungkinan. Lama perjalanan kurang lebih 24 jam, imbu Ova. Areta hanya manggut-manggut. Ia menggigit bibir bawah seraya memandang potret Kai kembali. Namun, perhatiannya teralihkan saat mendengar suara gaduh dari luar ruangannya. Pada beberapa staf yang sibuk menerima banyak panggilan masuk secara beruntun. Ada apa? Areta memandang Akira seakan meminta penjelasan. Akira hanya mengedipkan pundak lalu mengayunkan langkah beranjak keluar. Areta bisa melihat dari balik dinding, Akira yang berbicara kepada beberapa staf yang berdiri di balik meja kubikel, lalu berjalan tergesa-gesa masuk kembali ke ruangan. Gila, sepertinya Kai membawa keuntungan besar, pekik Akira antusias. Apa maksudmu? Banyak orang-orang yang mencari tahu tentang Pulse, mencari tahu brand kita dan menanyakan produk-produk serupa dengan yang Kai gunakan. Benarkah? Ini, kan belum sampai 24 jam. Pertanyaan itu akhirnya mengambang di udara saat seorang staf datang ke ruangan Areta dan memberitahukan kabar yang membuat mereka tercengang. Sebuah label fashion dunia menghubungi dan mengajak bekerja sama. 3 wanita itu langsung saling pandang sekian detik lamanya lalu kompak bersorai gembira. Oh, iya, kemana para trio kue-kue itu? Dion sibuk di ruangannya, jawab Akira. Aryo sedang ke pabrik memeriksa hasil produksi, imbu Ova. Lalu Bara, tumben dia gak berbuat onar seharian ini. Kalau Bara sibuk mengawasi orang yang mengganti baliho iklan di depan kantor, terang Akira. Kenapa? Panggil mereka berkumpul, kita akan rapat kembali dan mendengar saran-saran mereka, terang Ova yang dianggupi oleh Areta. Siang itu, tim Avenger Plus akhirnya kembali beraksi. Mereka semua kembali sibuk hingga malam menjemput dan hanya menyisakan mereka di kantor, setelah itu lanjut berpindah ke apartemen Areta yang sudah kacau balau berkat kelakuan kawan-kawan. Areta tak lagi menghiraukan hal itu, sepanjang malam hanya terus memikirkan Kai. Sampai tidak tidur sama sekali karena merasa nervous untuk bertemu Kai kembali. Berharap penuh agar suaminya itu memang sudah dalam perjalanan pulang kembali padanya. Sampai akhirnya keesokan hari, Areta yang ditemani oleh Bara sudah menunggu di bandara seperti orang gila sejak pukul 10 pagi, hingga kini jam sudah menunjuk ke angka setengah 1 siang.
Miss, apa benar Kai pulang hari ini? Miss tidak salah informasi, keluh bara yang sudah lelah berjongkok di depan pintu kedatangan. Tentu tidak, dia pasti sudah pulang. Yakin amat. Feeling, aku punya feeling kalau dia sudah dekat, kalau tak ada. Kai pastiat, perkataan Areta langsung terjeda di susul bola mata yang melebar penuh saat melihat seseorang dengan gestur tubuh seperti Kai berjalan di kejauhan di antara keramaian di sampingnya terlihat Anggara. Itu dia, itu Kaiku, pekik Areta kegirangan. Kedua kakinya bergerak tanpa sadar mendekat ke palang batas. Kai, Kaiku, teriak Areta bersemangat. Senyum Kai langsung melengkung diikuti tangan kanan yang terangkat ke atas mengibas-ngibas begitu melihat Areta. Namun, ia terhenti saat rasa mual itu datang. Anggara yang melihat itu lantas menoleh melihat Kai. Kamu memberitahukan kepulangan kita padanya? Tidak, kan ponselku ada pada Dedi. Lalu bagaimana dia bisa tahu? Kai hanya mengedikkan pundak ke atas. Tak berucap karena berusaha keras menahan rasa mual. Mual lagi. Kai mengangguk lemah. Setiap kali mengingat Reta, aku langsung mual. Bagus, itu berarti sudah fix. Bagus apanya? Fix apanya? Tanya Kai tak mengerti. Kamu akan segera tahu sebentar lagi, ayo, panggilnya. Begitu keduanya keluar dari pintu kedatangan luar negeri, Areta serta-merta berlari menghampiri dengan penuh semangat juang 45 dan secepat angin tornado. Bagai adegan slow motion di film-film India, rambut panjang Areta berterbangan terbawa angin. Bukannya Kai ikut mendekat, kakinya malah melangkah mundur sambil membekap hidung dan mulut. Malah Anggara yang berlari maju dan menangkap tubuh putrinya. Jangan lari, Reta, teriak Anggara menahan. Kai, teriak Areta memanggil lantang membuat semua orang yang ada di sana sampai tersentak terkejut dan menjadi pusat perhatian, sementara Kai semakin jauh saja ke belakang. Dan Bara malah asyik merekam mereka. Tenang dulu, Kai sudah pulang. Bagaimana bisa tenang kalau Dedi sudah membawanya pergi lama-lama? Dedi jahat, kenapa memisahkan aku begitu lama? Kenapa mengambil Kaiku? Lepas, Dat, aku mau Kaiku, tutur Areta terisak-isak. Diam dulu, Kai akan mendekat kalau kamu diam. Tidak mau, aku mau memeluknya. Kai, kemari, apa kamu tidak merindukanku? Teriak Areta lagi. Aku rindu sayang, tapi sana, jauh-jauh dulu. Tidak mau, Kai kemari cepat. Areta menepis tangan Anggara dan mendorongnya. Lalu, secepat kilat berlari. Kai yang semakin merasa mual, spontan berlari menghindar, hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran. Anggara yang jadi stres sendiri melihatnya. Stop, berhenti, teriak Anggara keras, sampai menggema dan memantul-mantul. Ia lalu menarik Kai mendekat, dan Areta langsung melompat naik ke pelukan Kai, bergelayut di tubuh bagian depan suaminya dan memeluk erat melepaskan kerinduan sambil terseduh-seduh. Kamu jahat, jahat, kenapa meninggalkanku? Kenapa pergi begitu saja? Kenapa tidak melawan? Cecar Areta. Maaf sayang, maaf, ya. Kai mengusap-usap lembut punggung istrinya yang semakin menjadi-jadi gilanya sambil berusaha keras menahan mualnya. Aku tidak mau maafmu, aku mau pelukmu. Ini sudah aku peluk, sayang. Diam, ya, tidak bisa diam, Kai. Tangisku tak ada remnya, air mataku keluar sendiri. Kalau begitu turun dulu, ya. Areta malah semakin mengeratkan pelukan seperti lem berkekuatan tinggi dan menyembunyikan tangisan di perpotongan leher dan pundak Kai. Kai jangan pergi lagi, jangan tinggalkan aku lagi, serunya terisak-isak yang semakin menjadi-jadi. Napasnya sampai tersengal-sengal, sampai akhirnya Kai merasakan tubuh istrinya melemah dan tidak bergerak. Lah, kok pingsan? Tanya Kai panik. Kalau begitu sekalian, kita bawa saja ke dokter, bab 197. Calon ayah, Porsche mewah berwarna merah mengkilap milik Areta kini sudah melaju jauh meninggalkan kawasan Soekarno-Hatta, meliuk-liuk lincah di antara banyaknya kendaraan beroda yang berjibun di jalan raya pada siang hari yang sangat terik hingga membuat mata memicing saking silaunya. Bara, suhid setia yang walau selalu kena apes, bentakan, cacian, hingga mengalami kekerasan dalam pertemanan antara atasan dan bawahan itu, terduduk di balik kemudi sambil melajukan kendaraan. Di sampingnya, Anggara duduk sebagai navigator yang mengarahkan tujuan mereka. Sedangkan Kai, duduk di kursi penumpang belakang sambil memangku wanita yang menjadi sebab utama perjalanan mereka. Mobil merah itu baru menyusuri setengah perjalanan, saat Areta terbangun dan mendapati tubuhnya dalam dekapan hangat Kai. Ia menghirup lantang aroma keringat pada kemeja laki-laki itu sebelum akhirnya menengadahkan wajah melihat suaminya. Kai, panggilnya dengan suara serak-serak becek. Seperti abis konser satu album di Istora Senayan, Kai refleks menunduk memandangi wajah kuyu, kusam, dengan mata sembab disertai lingkaran hitam di bawah mata istrinya yang walau begitu masih saja terlihat tetap cantik. Kamu sudah sadar? Tanya Kai cemas, membuat Anggara spontan menoleh ke belakang melihat mereka. Bara hanya melirik lewat pantulan di kaca cermin depan yang tergantung di langit-langit dashboard. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja, kan? Kamu tidak mules atau mengalami kram perut? Perutmu baik-baik saja, bukan? Cecar Anggara kalut. Areta mengangkat kepala dan memandang Kai serta Anggara bergantian lalu menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja. Memangnya aku kenapa? Tadi kamu pingsan. Pingsan? Siapa yang pingsan? Ya, kamulah. Aku tidak pingsan, aku hanya tidur. Mataku terlalu berat tadi. Aku masih mendengar suara kalian tadi yang panik dan tergesa-gesa membawaku ke mobil. Kai mengerutkan kening hingga dahinya terlipat-lipat, memandang lekat istrinya yang aneh bin ajaib. Sudah lelah perjalanan jauh, ia disambut dengan kericuhan, kepanikan, kekhawatiran dan kecemasan luar biasa. Tapi ternyata hanya tidur. Istrinya tidur di saat ia panik setengah mati. Kai sontak menarik napas panjang sepanjang kacang panjang yang walaupun dipotong-potong pendek tetap saja kacang panjang namanya. Antara merasa lega atau kesal dengan ulah istrinya. Kenapa melihatku begitu? Mata Areta mengerjap-ngerjap memandang Kai. Jadi kamu hanya tidur, bukan pingsan. Areta mengangguk-angguk tanpa merasa bersalah. Aku ngantuk sekali. Semalam tidak tidur karena terlalu semangat ingin bertemu denganmu, lirihnya, kembali merebahkan kepala dengan nyaman di dada Kai dan memeluknya. Memejamkan mata sambil mengendus-endus dalam aroma tubuh suaminya. Namun, detik kemudian membuka mata kembali dan mengedarkan pandangan ke sekitar lalu, memandang bergantian Kai serta Anggara yang masih melongo tak habis pikir melihatnya. Kita mau kemana? Ini bukan jalan ke kantor, bukan arah ke apartemen atau rumah juga. Kita akan ke rumah sakit untuk periksa, jawab Anggara, rumah sakit.
Siapa yang sakit? Siapa yang mau diperiksa? Pekik Aretha terkejut. Buru-buru menyapu keseluruhan keadaan Kai disertai kedua tangan yang bergerak meraba-raba permukaan kulit wajah hingga turun ke dada suaminya. Kamu sakit? Apanya yang sakit? Apa kamu masih masuk angin? Masih mual-mual? Atau kamu dikasari sama Dedi? Katakan, kamu diapakan Dedi sampai sakit? Cecarnya masih sambil memeriksa keadaan Kai. Loh, kok malah Dedi? Protes Anggara. Aretha lantas beralih melihat Anggara dengan bola mata melotot maksimal. Dedi apakan Kai sampai sakit? Marahnya. Bara alias Kang Julid si jomblo akut limited edition itu langsung tergelak, cekikikan geli mendengarnya. Anggara sampai geleng-geleng kepala frustrasi, menepuk jidat dan memilih menghadap lurus ke depan melihat jalan. Bisa-bisa tekanan darahnya melesat naik ke angkasa jika meladeni kegilaan putrinya. Kai menarik wajah Aretha melihatnya. Aku baik-baik saja, sayang. Tidak sakit. Lalu buat apa ke rumah sakit? Untuk memeriksamu, sayang, memeriksaku. Aku tidak sakit, aku sehat, hanya ngantuk dan lapar. Iya, lapar, sangat lapar. Ayo kita pulang cepat. Aku mau makan nasi goreng buatanmu. Aku mau jus buah yang kamu buat. Aku mau semua yang kamu buat. Aku mau buatan tanganmu. Buatan orang lain tidak enak. Apalagi buatan Bara, cerocos Aretha. Tidak enak, tapi habis. Doyan atau lapar, sindir Bara yang langsung digetok kepalanya oleh Aretha dari belakang. Membuat sang sopir itu langsung bergumam dan misuh-misuh tidak jelas. Kai sendiri tidak merespons, ia sibuk menahan napas agar semua aroma wangi istrinya tidak merambat masuk ke dalam indera penciuman dan memancing rasa mualnya. Namun, hal itu malah memancing emosi Aretha dan membuat kepalan tangannya terayun memukul dada Kai dengan kesal. Au, kenapa memukulku? Pekik Kai kesakitan. Kamu yang kenapa? Kenapa menahan napas? Kamu pikir napasku bau? Teriak Aretha marah dengan bola mata yang seketika berkaca-kaca. Siapa yang tahan napas, sayang? Kamu pikir aku tidak tahu? Dari tadi hidungmu mengerut seperti mencium bau tidak sedap. Wajahmu menjauh dan berusaha menghindariku, cecer Aretha dengan wajah merengut dan bibir mengerucut 3 cm maju ke depan. Ia lalu mengangkat telapak tangan ke depan mulut dan mengendus aroma mulutnya sendiri. Memang ada aroma bawang sih, tapi kan itu karena aku makan siang tadi dan belum sempat sikat gigi. Tapi gak bau, masih wangi, coba cium, terangnya, seraya menyemburkan aroma napas ke depan wajah Kai. Wajah Kai langsung pucat pasi bukan kepalang. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia langsung menurunkan istrinya duduk ke samping lalu merapat ke pintu dan membuka jendela. Menarik napas panjang dan berusaha menetralkan penciumannya. Kai jahat, Kai sudah tidak sayang padaku. Isakan tangis Aretha membuat Kai segera menoleh. Laki-laki itu tampak serba salah dan kebingungan. Aduh, bukan begitu sayang. Aku sayang sekali, tapi itu, ada tapinya, berarti kamu sudah tidak sayang lagi. Kai sudah dapat bule kali Miss di Amerika, celetuk Bara, yang langsung dijambak rambutnya dari belakang. Karena terkejut laju mobil sampai oleng ke samping, beruntung jalan di sisi kiri kanannya kosong melompong. Reta, bahaya tegur Anggara. Ini semua gara-gara Dedi. Semua gara-gara Dedi. Dedi membawa Kaiku pergi sampai jadi berubah dan tidak sayang padaku lagi, raungnya terisak-isak. Sayang, bukan begitu. Aku masih sangat-sangat sayang. Kai menarik dan memeluk istrinya agar tenang tapi tidak berlangsung lama karena rasa mual membuatnya kembali mendorong Aretha menjauh. Hal itu malah semakin memicu tangis Aretha yang semakin menjadi-jadi. Sehingga sisa perjalanan menuju ke rumah sakit itu berlangsung ricuh seperti kompor meleduk. Aretha dan Kai yang tak henti berdebat bahkan tidak sadar jika mobil sudah terparkir di pelataran rumah sakit dengan Anggara yang bergerak lincah turun dari mobil lalu beralih ke belakang menyeret keduanya turun. Dedi, mau apa ke sini? Memeriksa otak kalian berdua yang konslet. Tangan kanan Anggara lekas meraih pergelangan tangan Aretha, dan tangan kirinya meraih pergelangan tangan Kai, kemudian menarik anak dan menantunya tersebut masuk ke dalam bangunan rumah sakit. Bara yang baru melepaskan tawanya menyusul jauh di belakang dengan terpingkal-pingkal sampai ditegur oleh salah seorang perawat yang mengiranya pasien ODGJ. Karena malu, ia akhirnya kembali ke parkiran dan menunggu di sana. Langkah Anggara baru terhenti dan melepaskan tangan keduanya saat sampai di depan meja konter perawat dan berbicara dengan salah seorang perawat di sana, kemudian kembali menarik keduanya ketika perawat itu mempersilakan mereka untuk mengikutinya. Kai dan Aretha saling pandang kebingungan saat dibawa ke Poliogin sebelum akhirnya kompak bertanya pada Anggara. Kalian akan tahu di dalam, seru Anggara. Mendorong Kai serta Aretha masuk ke dalam ruangan yang pintunya sudah dibukakan oleh sang perawat. Seorang dokter wanita berhijab biru muda yang tampak seusia dengan Anggara, tersenyum ramah menyapa dan mempersilakan untuk duduk. Masih dengan terheran-heran, Kai serta Aretha duduk pada kursi yang tersedia di depan meja. Sementara Anggara memilih berdiri di belakang keduanya sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Dokter tersebut kemudian berbasa-basi sedikit sebelum akhirnya mulai bertanya, apa ada gejala awal seperti mual, pening, lemas dan tidak nafsu makan? Tidak, dok, tapi, dia yang begitu. Aretha menoleh dan menunjuk Kai dengan sorot matanya. Dokter itu mengulung senyum. Asteris jadi, kapan menstruasi terakhir Anda? Aretha kembali melihat Kai dengan kening mengerut lalu beralih melihat dokter tersebut. Bulan lalu, dok, bulan ini. Kalau bulan ini, astaga, aku belum dapat bulan ini, pekik Aretha tersadar. Ia kembali melihat Kai dengan tatapan penuh arti. Kai sendiri mengerjap-ngerjap mencoba menelaah maksud tatapan Aretha. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lakukan USG saja. Dokter itu bangkit berdiri dan mempersilakan mereka mengikuti ke berangkar pemeriksaan. Aretha lantas dibantu berbaring dan diberikan selimut menutupi perut ke bawah, kemudian blus panjangnya di bagian perut disibak ke atas, sehingga perut mulus, putih, dan masih terlihat langsing itu langsung terpampang jelas di pandangan. Kai, panggil Aretha manja. Lekas Kai mendekat, duduk ke tepian berangkar di sisi sebelah dan menggenggam tangan Aretha yang terasa dingin dengan erat. Tetesan gel bening kemudian ditumpahkan di atas perut Aretha, disusul alat transduser yang menempel dan bergerak-gerak menggosok perut mulusnya. Kai dan Anggara sendiri tidak berfokus melihat perut Aretha, melainkan berfokus memandang ke layar monitor yang menghasilkan gambar gelap yang aneh. Anggara menatap layar penuh harap, sedangkan Kai hanya duduk melongo dengan perasaan campur aduk yang sulit ia definisikan seperti apa. Apa sudah ada, Ran? Tanya Anggara pada dokter yang sepertinya kenalannya itu dengan nada mendesak. Alhamdulillah, kantong janinnya sudah terlihat jelas, dokter itu terus menggerakkan alat transduser ke titik yang tepat di perut Aretha.
Jika dilihat dari perkembangan di sini, sepertinya sudah masuk usia 6 minggu, terangnya, membuat raut wajah Anggara berbinar dan berseri-seri seketika. Laki-laki paruh baya itu bahkan hampir mengeluarkan jurus wushunya, melompat dan salto-salto kegirangan seandainya tidak menjaga wibawa di depan dokter. Berbanding terbalik dengan Kai yang langsung pias, 6 minggu apanya, dok, tanya Kai. Ya, usia janinnya. Lihat yang kecil seperti kacang ini, tunjuk dokter itu. Ini adalah embrionya yang mulai berkembang. Ukurannya sekitar 3 mm. Tunggu dulu, maksud dokter, embrio itu kecebong saya, tanya Kai tak percaya. Hah, kecebong, dokter itu mengernyit memandang Kai, detik kemudian mengulas senyum. Benar, ini kecebong Anda yang berenang gesit sampai menembus sel telur dan berkembang di dalam rahim istri Anda. Wajah Kai semakin terlihat pucat penuh keterkejutan. Jadi kecebong saya jadi. Benar-benar jadi bayi, tanyanya masih tak percaya. Iya, Kai, itu yang kecil berenang-berenang itu calon anakmu, calon cucu Didi, jadi Reta hamil, dat. Dok, Areta memandang Anggara dan dokter itu secara bergantian. Iya, Anda hamil 6 minggu. Selamat, ya, ucap dokter itu seraya membersihkan sisa gel di perut Areta. Yang benar, dok. Wajah Areta seketika berbinar gembira. Sorot matanya bercahaya. Ia lalu memandangi Kai dan menarik tangan suaminya itu ke perut. Kai, akhirnya kamu berhasil menghamiliku. Anakmu tumbuh di sini. Kita akan punya anak, pekiknya penuh haru. Berkebalikan dengan Kai yang langsung megap-megap seperti ikan koi yang menggelepar di lantai. Anda baik-baik saja, tanya dokter itu yang menyadari perubahan ekspresi Kai. Kai mengangguk, tapi ia semakin pucat dengan napas tersengal-sengal memburu seperti kehabisan oksigen. Kai, tegur Areta, mengangkat punggung menegak duduk dan mendekati Kai. Waduh, sepertinya efek kejutnya terlalu overdosis Ran, seru Anggara. Bergerak lincah ke belakang menantunya dan menepuk-nepuk serta memijat-mijat pundaknya. Seperti seorang pelatih tinju yang merelakskan otot atlet tinjunya. Coba tarik napas panjang dan embuskan perlahan, cetus dokter itu sambil mengarahkan Kai yang napasnya semakin tersendat-sendat tak terkendali. Kai mengikuti, menarik napas panjang sepanjang jalan kenangan lalu mengembuskan lewat mulut. Terus seperti itu berulang kali, Kai. Kenapa kamu malah kayak orang mau lahiran, tegur Areta keheranan. Aku baru hamil, kenapa kamu sudah sepanik ini? Bagaimana kalau sudah lahiran nanti? Jangan-jangan kamu yang gantikan aku berkuat, cecer Areta. Tidak sayang, aku hanya terharu. Ini luapan perasaan gembira. Alhamdulillah, alhamdulillah, sayang. Aku sangat bahagia. Lirihnya diikuti pandangan yang menggelap dan tubuh yang merosot lemah ke samping yang segera ditangkap oleh Anggara. Pekik sang dokter terkejut. Kenapa calon ayah malah pingsan? Bab 198. Melepas rindu, Kai. Areta memekik, panik melihat suaminya jatuh lemas. Anggara yang menangkap Kai segera menepuk-nepuk pipi menantunya itu sambil memanggil-manggil namanya. Sementara sang dokter mematung dan terbengong-bengong. Kai lekas membuka mata dan langsung manggut-manggut, I'm fine, I'm okay. Saya masih sadar, saya kuat. Gak usah panik, lanjutnya seperti orang linglung. Menarik tubuh duduk tegak kembali sambil menarik napas panjang dan mengembuskan kembali untuk menetralkan perasaan. Yakin, gak butuh di USG juga kepalamu, Guru Anggara, masih setia berjaga-jaga menopang tubuh menantu kesayangannya itu di belakang, takut-takut jika penerus perusahaannya tiba-tiba oleng kembali. Kai menoleh dan menyengir kaku melihat mertuanya lalu beralih melihat Areta. Istrinya itu lekas menarik tangannya dan menggenggam erat. Kamu benar tidak apa, tidak pusing, tidak mual, tidak mau pingsan lagi. Kembali Kai mengangguk-angguk memberikan isyarat jika ia baik-baik saja. Jadi, bagaimana dok? Lanjutnya bertanya, beralih memandangi sang dokter. Dokter itu blank untuk sesaat dan lekas tersadar saat 3 pasang mata memandangnya. Oh, iya, seperti yang saya katakan tadi. Nona Reta sedang mengandung. Kantung janin serta embrionya sudah terlihat walau masih kecil, mungkin beberapa minggu ke depan baru terlihat dengan jelas. Biasanya di trimester awal ini akan muncul gejala-gejala kehamilan normal berupa mual, pening, dan tidak nafsu makan. Tapi melihat dari situasi Anda berdua, sepertinya calon ayah yang mengalami sindrom Couvet atau sering disebut kehamilan simpatik. Maksudnya, dok, tanya Kai dan Areta kompak. Pasangan suami istri itu refleks saling pandang sekian detik lamanya lalu kembali memandang ke dokter. Ya, seperti yang calon ayah rasakan saat ini. Anda ikut merasakan semua gejala-gejala ngidam, atau bisa jadi Anda menggantikannya. Bahkan bisa saja ke depannya merasakan keluhan-keluhan seperti yang ibu hamil rasakan sampai proses persalinan. Walah, bisa gitu ya, dok, tanya Kai tak percaya. Bukannya sekarang Anda sudah mengalaminya, tanya dokter itu balik. Sudah banyak kasus seperti itu terjadi, termasuk dengan kehadiran Nona Reta dulu. Ayah kalian ini juga mengalami hal yang serupa, terang dokter itu seraya menunjuk Anggara dengan sorot matanya. Kai dan Areta kembali kompak melihat Anggara, yang dipandang hanya mengulung senyum. Pantasan, gumam Kai. Jadi, rasa mual akibat mencium aroma makanan serta aroma istri sendiri itu juga termasuk, tanya Kai lagi yang kini sudah memandang dokter kembali. Dokter itu mengulung senyum, memandang pasangan suami istri baru yang masih awam di hadapannya lalu menjelaskan semuanya dengan sedetail-detailnya. Mengenai apa yang Kai rasakan juga mengenai perubahan hormon ibu hamil yang membuat Areta sensitif, juga tak lupa memberi beberapa tips dan saran untuk mengurangi rasa mual Kai. Setelah mendapat banyak penjelasan, Kai serta Areta akhirnya paham dengan apa yang mereka alami, ketiganya pun keluar dari poliogin dengan wajah sumringah. Berbinar-binar dengan luapan perasaan gembira yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalian sudah tidak saling salah paham lagi, kan? Tanya Anggara, ketiganya masih berdiri di depan pintu. Kai dan Areta tersipu malu. Keduanya sama-sama salah tingkah lalu saling berpegangan tangan seperti remaja yang lagi kasmaran. Jadi Reta, jangan lagi berbuat gila. Dan kamu Kai, jangan lemah. Didi harap kalian bisa menjaga calon cucu Didi dengan baik. Apa yang ada di perutmu itu adalah investasi masa depan untuk Didi, mengerti? Insya Allah, ayah, siap, dat, bagus, ayo pulang. Anggara berbalik dan mengayunkan langkah. Kai dan Areta menyusul di belakang dengan saling merangkul. Jalannya pelan-pelan, sayang. Kakinya satu-satu melangkah ke depan. Jangan cepat-cepat. Kai memegangi istrinya kuat-kuat dan menuntunnya berjalan seperti siput yang merengsek perlahan-lahan ke depan. Kai, aku masih bisa jalan normal. Perutku belum membesar, keluh Areta.
Kamu tidak dengar tadi ayah bilang apa? Kita harus menjaganya baik-baik, ujar Kai. Tapi kalau jalannya begini, sampai besok pun kita gak sampai keluar, Kai. Lihat, Dedi sudah jauh ke depan, seru Areta, melihat Anggara yang sudah terlihat jauh di depan sana, tapi pasangan lebay tingkat maksimal sejagat dunia itu bahkan belum ada 5 meter beranjak dari ruang poli periksa. Kamu tidak dengar tadi Dedi bilang apa? Kita disuruh menjaganya baik-baik. Dokter tadi juga berkata jangan sampai kamu lelah. Jadi kita jalan pelan saja asal selamat. Kai, aku tidak akan lelah hanya dengan berjalan. Bahkan aku masih bisa berlari. Lagi pula kita bukan berjalan di jalan raya. Tetap saja berisiko, terang Kai sambil mempertajam penglihatan. Memperhatikan, mengawasi dan mewaspadai ancaman pada jalan yang akan mereka lalui. Takut-takut istrinya tersandung atau ditabrak orang lewat hingga terserempet dan jatuh terhuyung, terpental, terpelanting, sampai tersungkur di lantai. Astaga, Kai. Tidak begini juga, dengus Areta kesal. Harus begini, sayang, seru Kai balik. Keduanya lagi-lagi berdebat hebat. Anggara jauh di depan sana kembali geleng-geleng kepala melihatnya dan memilih duluan ke parkiran. Laki-laki paruh baya itu sudah lama duduk di mobil bersama Bara yang tertidur dengan mulut menganga di sampingnya, saat Kai dan Areta akhirnya tiba di mobil dengan selamat, sehat walafiat. Tepukan Anggara di pundak Bara, membuat anak muda itu tersentak sampai berjingkrak karena terkejut. Astaga, kalian jalan dari Swiss, ya, keluhnya sambil mengucek mata yang terasa berat akibat terkena angin sepoi-sepoi dari bawah pohon toge. Kai dan Areta mengabaikan perkataan Bara dengan segera naik ke kursi penumpang belakang. Bara pun segera menyalakan mesin mobil. Selang kemudian, mobil sudah melesat pergi. Bar, aku akan jadi ayah. Aku jadi ayah, Bar, terang Kai, antusias memberikan kabar gembira pada kawannya. Lia, Bar, aku akan jadi ibu, Ibu Areta, bersemangat. Dan Dedi akan jadi kakek, Anggara tak mau kalah. Telat, aku sudah tahu dari kemarin-kemarin, saut Bara, yang membuat 3 orang lainnya di dalam mobil kompak memandangnya. Terutama Kai yang memicing curiga menatap Bara penuh selidik. Jangan asal kamu, Areta menoyor kepala Bara. Bagaimana bisa kamu tahu dari kemarin padahal kita baru saja periksa? Ya, dari sikap Miss lah, terang Bara. Miss makan rakus, sensitif, dan mudah tersinggung lalu cepat marah. Semua bisa melihat itu, lagi pula bukan cuma Miss seorang yang hamil. Ngomong-ngomong, kalian bertiga itu emang janjian ya waktu bikinnya. Kok bisa gitu samaan hamilnya? Maksudmu, tanya Anggara. Itu, Akira dan Ova pun juga hamil, Pak Bos. Hah, kok bisa? Pekik Areta terkejut. Iya bisalah, kan sudah disuntik ular berbisa. Maksudmu, Akira juga hamil, tanya Anggara. Iya, Pak Bos. Saya sendiri yang membeli alat tes pack yang Bu Akira gunakan. Hasilnya 2 garis merah. Bola mata Anggara langsung melebar maksimal dengan perasaan campur aduk. Yang jelasnya berita itu membuatnya hampir meledak kegirangan. Seandainya tidak di atas mobil, ia sudah melompat dan salto-salto dengan heboh. Tanpa berpikir apa-apa, Anggara langsung meraih ponsel dan menghubungi Akira. Di mana? Tanya Anggara tanpa basa-basi. Baru sampai apartemen, Dad. Ada apa? Bukannya Reta pergi menjemput Dedi dan Kai? Iya, Dedi sudah bersamanya sejak tadi dan sudah mengunjungi satu tempat. Sekarang gantian kamu bersiap-siap. Kemana, Dad? Tak usah banyak tanya, pokoknya siap-siap saja bersama suamimu. Kurang lebih 1 jam lagi Dedi sampai di sana, terang Anggara lalu mematikan sambungan telepon dengan sepihak. Mobil itu pun semakin melaju jauh dengan lincah. Kali ini sepanjang perjalanan keadaan sangat hening, sepi, dan sunyi senyap seolah semua memiliki pemikiran masing-masing di dalam kepala dan sibuk bermonolog dengan pikirannya itu. Hari sudah sore saat mobil merah itu sampai di gedung apartemen dan mereka terpisah. Bara dan Anggara berpindah angkutan ke mobil Akira di mana Akira dan Dion ternyata sudah menunggu di basemen. Seakan tak mengenal kata lelah, tanpa membuang waktu, Anggara langsung mengajak mereka pergi. Kali ini Anggara dan Bara memilih duduk di bangku penumpang dan membiarkan Akira dan Dion duduk di depan. Bara sendiri sampai bingung kenapa dirinya bisa ikut arus lagi bersama keluarga mereka, tapi tidak berani protes pada Anggara. Memilih duduk tenang dan diam. Sementara Kai dan Areta pun langsung masuk ke apartemen mereka. Astagfirullah, sayang, ini ada apa? Tanya Kai memekik terkejut saat melihat kondisi rumah Areta yang seperti habis terkena badai gempa dan puting beliung. Terlihat alat pengisap debu yang biasanya berjalan otomatis membersihkan lantai sudah dalam posisi terbalik. Bungkusan plastik snack berserakan, remah-remah makanan berhamburan. Belum lagi bantal-bantal sofa berserakan di atas karpet di lantai dengan meja sofa sudah jauh berpindah ke sudut. Belum lagi suasana pantry bekas acara masak-memasak semalam yang belum sempat dibersihkan. Ada apa lagi kalau bukan ulah kawan-kawanmu? Jawab Areta singkat. Mereka semua nginap di sini selagi kamu tak ada. Menemani dan menghiburku. Juga mencarikan apapun yang ingin aku makan tak peduli jam berapapun itu. Benarkah? Tentu saja, ujar Areta disertai anggukan. Ia lalu merapat ke belakang suaminya itu dan memeluknya dari belakang. Kalau begini, aku tidak akan membuatmu mual, kan? Tanyanya lirih. Kai mengulas senyum dan mengangguk. Lekas Areta mengeratkan kedua tangan melingkari perut Kai sambil menempelkan wajah ke punggung kokoh suaminya. Aku merindukanmu, Kai. Sangat-sangat rindu sampai rasanya mau mati karena tidak melihat wajahmu. Aku juga rindu, sayang. Dimanapun dan kapanpun itu, hanya wajahmu yang selalu terbayang-bayang. Kamu selalu muncul bahkan dalam tidurku. Kamu membuatku gila karena tak bisa memelukmu saat tidur, benarkah? Kai mengangguk. Ia merenggangkan tangan Areta di perutnya lalu perlahan berbalik. Memandang istrinya dengan lekat. Sayang, lirihnya sambil menangkup pipi Areta. Kai, panggil Areta manja sambil meremas kemeja Kai. Keduanya saling pandang cukup lama, kemudian tanpa sadar saling mendekat dengan perlahan-lahan. Sampai akhirnya bibir mereka hampir menyatu, rasa mual kembali mendorong Kai berlari ke wastafel. Wajah Areta langsung berubah masam bin kecut. Ia mengentakkan kaki kesal lalu berlari masuk ke dalam kamar. Sayang, jangan lari. Bahaya, teriak Kai di sela-sela muntahnya. Laki-laki berpostur tinggi itu tampak gemetaran hebat melawan perasaan tidak nyaman yang dirasakannya. Ia memilih duduk tenang selama beberapa saat di pantry guna menenangkan diri, kemudian memilih untuk menyibukkan diri membersihkan ruangan-ruangan yang berantakan sampai semuanya tampak kinclong dan bersih. Setelah itu beranjak masuk ke kamar dan menemukan istrinya sudah berbaring di ranjang dengan mata terpejam.
Sepertinya wanita itu sedang terlelap pulas, Kai pun segera masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri, setelahnya kembali ke pantry. Ia mengingat jika istrinya mau makan nasi goreng buatannya. Sambil menahan rasa mual dengan mengemut permen min, Kai pun membuatkan pesanan istrinya. Apa itu nasi goreng? Suara disusul langkah kaki mendekat itu membuat Kai menoleh. Astagfirullah, jangan lari, teriak Kai. Lekas mematikan kompor dan berlari menahan langkah istrinya. Membopong tubuh Aretha dan membawanya duduk ke sofa di ruang keluarga lalu menarik gemas ujung hidungnya. Nakal kamu, dibilangin jangan lari. Aku lapar, aku mencium aroma nasi gorengmu. Senyum Kai terulas. Tunggu aku ambilkan. Kai lalu beralih ke pantry. Memindahkan nasi goreng dari atas penggorengan ke piring lalu membawanya ke Aretha. Silakan, makan. Suapin, pinta Aretha manja. Kai meluruskan tubuh berjongkok lalu menyendokkan nasi itu, tapi Aretha menggelengkan kepala. Kenapa? Tanya Kai bingung. Aku mau makan sambil dipangku, tapi... Aku sudah tidak bau, aku pakai ini. Aretha menggoyangkan botol minyak telon ke depan Kai. Apa itu? Kata dokter, kebanyakan orang hamil merasa nyaman dengan aroma ini. Mungkin saja kamu juga akan nyaman dengan aromanya. Oh, iya. Kai merapat pada istrinya dan menghirup aroma di botol itu. Iya, aromanya enak. Kalau begitu boleh pangku, kembali. Kai tersenyum. Ia mengacak puncak kepala Aretha sebelum berpindah duduk ke sofa di samping istrinya itu. Merengkuh tubuhnya dan mengangkatnya naik ke atas pangkuan. Bagaimana? Puas? Senyum Aretha terkulum sambil mengangguk. Ia melingkarkan kedua tangan ke leher Kai dan mengecup singkat bibir suaminya. Sudah tidak mual lagi menciumku, bisik Aretha. Kai mengangguk sambil menyapu keseluruhan wajah cantik istrinya. Aromamu jadi seperti bayi, benarkah? Kai mengangguk pasti. Kalau begitu, kamu gak mau menjenguk bayi aslinya? Hah? Kedua alis Kai terangkat sambil mengerjap-ngerjapkan mata. Aretha yang gemas merapat dan menggigit telinga Kai dengan gemas. Sayang, bayinya mau ketemu ayah, katanya, bisik Aretha sensual yang langsung membuat Kai meriang panas dingin. Tanpa membuang banyak waktu, ia lekas membopong istrinya berpindah ke kamar untuk saling melepas rindu. Bab 199. Overprotect. Pagi ini suasana kembali heboh di apartemen yang berada di lantai 40 milik Aretha. Teriakan super melengking-lengking terdengar membahana seantero ruangan. Sayang, pakai alas kakinya yang datar saja. Kalau bisa pakai teplek, pakai itu saja. Gak usah gaya-gayaan pakai egrang, teriak Kai yang saat ini sedang memakai sepatu. Aretha sampai dongkol, sebel bin jengkel hingga naik ke ubun-ubun mendengar teriakan suaminya sejak bangun tidur pagi ini. Kai, perutku belum gede. Anakmu di dalam saja masih sekecil kacang. Gak usah berlebihan, ketus Aretha. Berjalan melintas di depan Kai sambil mengentak-entakkan kaki dengan kesal. Bukannya mendengarkan perkataan istrinya, Kai malah fokus melihat kaki jenjang berbalut sepatu tinggi. Astagfirullah, sayang, sudah dibilangin masih ngeyel. Ganti sepatumu, serunya seraya bangkit berdiri, menangkap dan mengangkat tubuh istrinya lalu mendudukkannya ke sofa. Kai, ini cuma 7 cm, gak tinggi, protes Aretha, gak tinggi bagaimana? Kakimu sampai jincit begitu kayak penari balet, sungut Kai seraya melepas 2 stiletto putih dari kaki mulus istrinya. Kamu sudah tinggi, gak bakal jadi cebol kalau gak pakai heels, lanjutnya lagi. Lalu, aku pakai apa ke kantor? Kai tak menjawab, ia lantas masuk ke ruang walk-in closet milik Aretha dan memilihkan sepatu yang nyaman. Pakai ini, Kai meluruhkan tubuh berjongkok memakaikan sepatu itu. Cepat-cepat Aretha menarik kakinya. Sneakers. Masa ngantor pakai sepatu begini? Pakai sepatu ini atau batal ke kantor? Pilih mana? Kai menatap dalam istrinya dengan tatapan serius dan mengancam seakan tak ingin dibantah. Aretha mendengus kesal dengan bibir yang langsung mengerucut seperti pantat ayam. Matanya tampak basah dengan cairan yang sudah mulai memupuk. Wajah serius Kai langsung mengurai menjadi teduh. Sayang, ini demi keamananmu dan bibinya. Aku melakukan ini semata-mata untuk kalian. Jadi, jangan marah. Ya, bujuk Kai, dengan intonasi lebih lembut. Aretha hanya bisa membuang napas kasar dan akhirnya menjulurkan kakinya ke depan Kai. Matanya mengerjap-ngerjap menghalau tetesan yang hampir terjatuh. Ia sadar apa yang Kai lakukan itu demi dirinya. Ya, baru sehari mengetahui kehamilannya, Kai sudah menjadi posesif. Tiba-tiba seperti seorang bodyguard setia yang mengawasi dan menjaga istrinya dengan overprotective. Subuh-subuh saja setelah salat, ia sudah bergerak mengecek semua yang ada di apartemen. Memindahkan barang-barang yang sekiranya bisa mengancam keselamatan istrinya. Sampai mesin pengisap debu yang biasanya bergerak otomatis seperti mobil-mobilan yang bergerak sendiri ke sana kemari sudah ia museumkan ke dalam lemari penyimpanan. Takut-takut jika benda itu tak sengaja menabrak dan menjengkal kaki istrinya sampai terjatuh mencium lantai. Kai bahkan melarang istrinya bergerak banyak walau hanya untuk sekedar mengambil minum di pantry. Saking hebohnya, Kai memegang sampai mengangkat Aretha setiap kali berpindah tempat. Dari ranjang ke kamar mandi, dari kamar ke pantry, dari unit apartemennya ke dalam lift, hingga dari lift sampai di parkiran basemen tempat mobilnya berada. Dan Aretha yang memang menyukai diperlakukan manja oleh Kai menerima dengan sepenuh hati tanpa protes. Jadilah sepasang pasutri gaji yang absurd dan terlebay maksimal setingkat internasional itu saling bucin setengah gila. Bahkan kini menyetir pun, Kai melajukan mobil seperti kura-kura tua yang sedang encok persendian. Berjalan sangat-sangat lelet hanya agar bisa berhati-hati membawa istrinya menuju kantor. Sepeda roda 3 anak balita yang melintas di bahu jalan bahkan lebih cepat dari mobil mereka. Sepanjang jalan keduanya saling bergenggam tangan, berdendang ria mengikuti alunan musik yang berbunyi dari radio tape. Saling bercanda, saling berdebat, bahkan saling berpelukan seperti Teletubbies. Rasa haru berhiaskan bunga-bunga cinta menyelimuti perasaan keduanya sejak setelah mengetahui kehadiran bukti cinta mereka. Apalagi keduanya akhirnya bisa menghabiskan malam romantis bersama kembali semalam. Untung saja keduanya masih punya rem untuk tidak saling berciuman mesra di mobil. Kan bahaya kalau nyetir sambil ciuman. Bisa-bisa mobil ikut ciuman dengan mobil lainnya, berputar-putar sampai berdansa dan jumpalitan di jalan yang bisa membuat kedua manusia itu terlempar keluar dari mobil dan mencium aspal. Innalillah, jangan sampai. Alhasil, mereka baru sampai di kantor pukul 10 pagi, di mana Akira sudah bertanduk menunggunya. Apa ranjang kalian ada lemnya sampai susah banget untuk bangun? Semprot Akira begitu pintu lift terbuka dan memunculkan Aretha serta Kai di dalamnya.
Dari informasi resepsionis yang selalu mengabari kedatangan mereka, ia bisa mengetahui jika adik serta suaminya itu sudah beranjak naik ke ruangan. Areta mengabaikan ocehan Akira dengan mengecup singkat pipi Kai lalu mengayunkan langkah keluar dari lift. Sementara Kai kembali ikut turun bersama lift yang membawanya. Loh, dia mau kemana? Tanya Akira heran. Kai mau ke Aryo, mau mengecek pendistribusian produk. Akira hanya membulatkan mulut sambil manggut-manggut. Namun, keningnya tiba-tiba mengerut saat menyadari ada yang berbeda dari Areta. Ia lantas mengendus-endus aroma adiknya. Apa yang kamu pakai ini? Kenapa baumu jadi aneh? Kenapa? Wangi? Ya, Areta mengulung senyum bangga. Pagi tadi, ia memang membaluri sekujur tubuhnya menggunakan minyak telon, menggantikan body lotion yang biasa ia gunakan. Bahkan seluruh pakaiannya pun ia semprotkan minyak itu menggantikan parfum mahalnya hanya agar Kai betah dempet-dempetan seperti perangko dengannya. Mata Akira langsung memandang aneh. Yang ada kamu seperti bayi yang baru lahir. Areta hanya menyengir masa bodoh sambil mengayunkan langkah berjalan menyusuri deretan kubikel. Akira sampai geleng-geleng kepala tak habis pikir mengikuti di belakang. Bagaimana tidak, aroma Areta yang tersapu hembusan angin menguar hingga langsung mendominasi seluruh tempat yang ia lewati. Bahkan seluruh staf sampai memandang Areta dengan terheran-heran. Menyadari tatapan aneh terarah penuh padanya, Areta langsung menghentikan langkah dan melayangkan tatapan tajamnya ke semua penghuni lantai tersebut. Kenapa melihatku seperti itu? Tidak pernah cium aroma telon? Ya, dengusnya dengan ketus. Tatapannya sangat tajam menghunus seakan ingin menguliti semuanya. Bungil cantik itu mengetatkan rahang kemudian lanjut berjalan menuju ruangannya dengan angkuh. Saat baru akan mendorong handle pintu ruangannya, tiba-tiba sebuah ide tercetus begitu saja di dalam benaknya. Ia lantas urung masuk dan berbalik kembali ke depan. Ada apa? Tanya Akira dengan kening mengerut. Aku ingin mengeluarkan peraturan baru untuk mereka semua. Areta lekas kembali berjalan ke tengah-tengah jajaran meja kubikel dan berdiri tegak di sana. Seluruh staf yang baru saja mendaratkan pantat mereka ke kursi otomatis langsung berdiri tegak kembali dengan napas tertahan. Mulai hari ini semua staf wanita diharuskan memakai parfum yang wangi. Pakai yang paling wangi. Kalau tak punya beli, pokoknya datang ke kantor harus wangi sampai aroma kalian tercium sampai ke lantai bawah. Yang tidak wangi bersiap angkat kaki, teriaknya keras mengalahkan toa masjid. Reta, apa-apaan kamu? Sentak Akira. Peraturan dari mana lagi itu? Peraturan dariku. Jangan aneh-aneh, deh. Terserah, aku. Suka-suka aku. Areta memutar bola mata lalu berbalik dan kembali berjalan ke ruangannya. Namun baru 3 langkah, ia kembali menoleh. Peraturan itu berlaku mulai detik ini juga, perintahnya dengan mata yang melotot horor. Membuat semua karyawan kompak merinding disko. Begitu Areta lanjut melangkah masuk ke dalam ruangannya, seluruh staf di belakangnya langsung riuh dan berhamburan mencari parfum. Dan lagi-lagi objek yang dirugikan adalah Sabara. Laki-laki metropolis yang terkenal selalu rapi, wangi dan berpenampilan menarik, yang diketahui setiap harinya membawa parfum ke kantor. Seperti orang antri sembako, semua staf wanita antri di depan meja bara untuk menyemprotkan parfum di tubuh mereka. 1 kali semprot 1 ciuman, ujar Bara, bernegosiasi. Tapi yang didapat malah toyoran oleh 1 kompi staf wanita. Walau laki-laki itu tampak good looking luar dalam, tapi sifat cuek serta dinginnya yang melebihi kutub utara membuat semua staf wanita ogah berdekatan. Belum lagi mulut pedasnya seperti cabai keriting 1 ons yang kalau berkata selalu nyelekit menyentuh kalbu. Karena itulah, sampai sekarang tak ada rekan kerja wanita yang mau menjalin kasih dengannya. Kalau rekan kerja laki-laki sih, ada. Yang kemayu dan selalu mengerlingkan mata dengan genit padanya. Kembali ke Akira dan Areta. 2 makhluk tercantik di gedung itu kini sudah masuk ke dalam ruang CEO. Akira terus saja membuntuti Areta masuk hingga duduk ke kursinya. Apalagi yang Kai lakukan sampai kamu jadi sengklek begini, tanyanya. Ova yang sudah lebih dulu duduk di ruangan itu langsung mengernyit memandangi outfit Areta yang hari ini tampak out of the box. Penampilan anggunnya berubah seketika gara-gara sepatu yang digunakan sangat tidak nyambung dengan pakaiannya. Apalagi aroma aneh langsung menyeruak mendominasi ruangan saat ia melangkah masuk. Walau begitu, karena dia cantik paripurna, semua tampak normal-normal saja dalam pandangan mata yang melihat. Wow, hari ini konsepmu apa, Rei? Tanya Ova disertai kekehan. Konsep gado-gado, jawab Areta asal. Ia lalu melayangkan tatapan kesal pada 2 wanita di hadapannya. Kalian gitu, ya, main rahasia-rahasia dan menyembunyikannya dariku. Rahasia? Rahasia apa? Tanya Ova tak mengerti. Apalagi kalau bukan so, Akira yang sudah bisa menerka arah pikiran Areta lekas memotong perkataannya. Takut jika Areta keceplosan membahas kehamilan mereka juga Ova yang belum mengetahuinya. Rei, tadi ada permintaan kerja sama dari, kamu mau mengalihkan perhatian. Kamu kira aku gak tahu, cecer Areta sambil mendengus dan menggeram marah. Kalian tahu kalau aku kemungkinan hamil, tapi kalian tidak memberitahukan. Seandainya Dedi tidak menyadarinya, aku pasti belum tahu saat ini. Sorry, Rei, bukannya mau menyembunyikannya, tapi rencananya kami memang akan mengatakannya saat Kai sudah pulang, terang Ova. Tahu sendiri kamu gimana selama Kai gak ada, bisa-bisa apartemen banjir air mata saat mengetahuinya tanpa Kai bersamamu. Atau paling parah kamu nekat menyusulnya. Areta mendelik dan kembali mendengus. Lalu, bagaimana dengan kalian? Sudah berapa minggu, Akira maksudmu? Tanya Ova. Oh, aku sudah masuk 6 minggu, jawab Akira cepat. Oh, kedua alis Areta langsung terangkat memandang Akira. Kita sama dong, aku juga 6 minggu. Kamu periksa ke dokter Ranti juga? Iya, bukannya Dedi sudah bilang padamu. Areta menganggukkan kepala. Dedi ngapain sekarang? Oh, iya, Dedi sudah balik ke Shanghai subuh tadi. Dedi buru-buru ingin berbagi kabar bahagia dengan keluarga di sana, juga membereskan semua kerjaan di sana sebelum menetap di sini untuk menjaga kita. Menjaga kita? Iya, selama hamil, kita diminta tinggal di rumah utama bersama-sama agar Dedi bisa mengawasi kita. Segitunya, kamu kayak tidak kenal Dedi saja, seru Akira. Areta hanya manggut-manggut merespons. Akira pikir perhatian Areta sudah teralihkan. Namun ternyata Areta malah lanjut bercerocos membahasnya. Kalau kamu, Fa, sudah berapa minggu, apanya? Usia kandunganmu, aku gak hamil, jangan bohong. Kata Bara kamu juga hamil. Justru kamu duluan yang ketahuan hamilnya saat diperiksa dokter waktu pingsan, sampai Aryo kegirangan dan membuat Dion juga Bara ikut heboh, terang Areta yang langsung membuat Akira menepuk jidat.
Aku, hamil. Ekspresi Ova dipenuhi keterkejutan. Iya, saut Areta. Ova yang syok mendengarnya langsung tertegun sekian detik lamanya lalu, tiba-tiba beranjak keluar dengan langkah cepat dan ekspresi aneh yang tak terbaca. Sampai pintu ruangan dibuka dan ditutupnya dengan kasar. Astaga, Reta. Akira memijit kening frustrasi. Ova kenapa? Tanya Reta bingung. Kamu sudah menyulut api antara Ova dan Aryo. Memang ada apa? Tanya Areta terheran-heran tak mengerti. Akira baru akan menjelaskan saat tiba-tiba Bara masuk tergesa-gesa ke dalam ruangan. Gawat, Miss. Gawat, gawat apa? Tanya Areta dan Akira bersamaan. Ternyata Kai balik dari Amerika ke tempelan Jin. Akira dan Areta langsung saling pandang dan melongo keheranan. Bab 200, Jin nyentrik, ketempelan Jin bagaimana? Kedua alis Areta saling menaut memandangi Bara yang asal jeplak. Wanita itu seketika terlihat panik dan kalut. Memang di Amerika ada Jin. Perasaan Jin adanya di Korea, imbu Akira. Sedikit heran dengan perkataan Bara. Ada, saya baru merhatiin baik-baik. Ternyata ada yang ngikut Kai pulang dari Amrik. Ngikut, siapa yang ngikut? Kamu ini bicara apa? Bicara, tuh yang jelas, seru Areta menuntut. Gak terima Kainya dikatakan ketempelan Jin. Gini, kan kemarin waktu kita lagi nungguin Kai dan Pak Bos di bandara, saya iseng nih videoin. Nah, tadi waktu saya lagi nyari video iklan parfum di galeri saya buat ngirim ke Hilda yang mau beli parfum yang sama seperti punya saya malah gak sengaja buka video yang kemarin. Nah, di video itu, langsung intinya. Jangan belok-belok ke Himalaya dulu lalu ke Cengkareng, kemudian ke Afrika, dengus Akira. Bara langsung keki menatap Akira, maksudnya kan biar kalian ngerti dari awal, tukasnya sambil menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Yang serius, Kai diikutin siapa? Ketempelan apa? Tanya Areta mendesak. Mana ada Jin dedemit di Amerika? Ada-ada saja kamu. Kalau begitu, Miss lihat sendiri saja biar lebih jelas. Bara lalu mengeluarkan ponsel dari dalam saku, membuka ikon galeri pada layar dan menyodorkannya ke atas meja di depan Areta. Lekas Areta meraih dan menekan simbol play pada layar. Akira buru-buru memutari meja dan berdiri di samping kursi Areta. Ikut menengok isi video tersebut. Bukannya mencari keanehan dalam video itu, Areta malah fokus pada Kai sambil tersenyum-senyum melihat tingkah kocaknya yang main kejar-kejaran bersama laki-laki itu. Sementara Akira langsung menatap Areta dengan ekspresi geli. Kamu syuting film Bollywood di bandara kemarin, tanyanya. Enak saja, mana ada, itu, kamu, Kai dan Dedi seperti mengikuti adegan dalam drama India. Terang Akira melihat ketiga orang dalam video tersebut berlari-larian saling mengejar, sisa ditambahin musik, pasti sudah jadi drama yang seru. Astaga, kalian berdua ini sedang membahas apa? Tanya Bara, tercengang melihat keduanya yang malah salah fokus. Bahas video ini, jawab Areta spontan. Lagian apa maksudmu dengan video ini? Tak ada yang aneh. Tak ada apa-apa dengan Kai. Makanya, Miss perhatiin baik-baik. Jangan fokus ke Kai-nya. Perhatiin di belakang kalian. Ada penampakan Jin nyentrik. Jin nyentrik. Areta mengerutkan kening memandang Bara. Bara lekas memberi isyarat mata agar kembali melihat ke layar ponsel. Areta dan Akira pun kembali menunduk melihat ke layar ponsel dan mengamati dengan saksama. Mata kedua wanita itu tampak memicing sebelum tiba-tiba melebar saat menangkap sosok familiar yang tidak asing. Astaga, bukannya ini. Areta menjeda perkataan dengan melempar pandang pada Akira. Uncle Jacob, tebak Akira. Bersamaan itu, pintu ruangan terbuka kasar. Kai berjalan masuk dengan tergesa-gesa sambil membekap hidung menahan napas kuat-kuat dan baru bernapas lega saat menghirup aroma menenangkan di ruangan istrinya. Aryo yang tadinya berjalan bersamanya dari lantai bawah hingga naik lift dan ditinggal lari oleh Kai saat keluar dari lift menyusul masuk setelahnya. Kai, kamu baik-baik saja? Tanya Aryo yang juga berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan. Kai kenapa? Tanya Akira. Sepertinya mual mencium aroma di luar. Memangnya kenapa di luar mendadak jadi seperti toko parfum? Segala macam aroma tercium tajam. Miss beralih menjual parfum, cerocos Aryo. Rasanya mau pingsan, kenapa hari ini semua kompak pada wangi, keluh Kai dengan lemah. Masih terlihat sisa-sisa keringat dingin di pelipisnya. Raut wajahnya pun masih tampak pucat dengan tubuh yang masih gemetaran pula. Ia segera mendudukkan tubuh di sofa dan menyandarkan punggung ke sandaran dengan nyaman. Tanyakan sendiri pada Is, perkataan Akira terjeda saat mendapat pelototan tajam penuh ancaman dari Areta. Membuat Akira langsung geleng-geleng kepala, sementara Areta lekas menghampiri suaminya seraya memberikan minyak telon. Membantu membalurkan pada pelipis serta tengkuk laki-laki itu. Aryo yang penasaran melempar pandang pada Akira dan Bara. Bara menggelengkan kepala. Akira segera menjelaskan lewat ekspresi wajahnya. Aryo langsung mengangguk-angguk paham. Pandangannya kemudian mengedar ke seluruh penjuru ruangan. Ova mana? Tanya Aryo. Oh, iya, astaga. Ova barusan pergi, mungkin masih ada di bawah. Reta keceplosan mengatakan soal kehamilannya. Cepat kamu kejar, pekik Akira. Alamak, bakal perang dunia ini. Aryo seketika panik langsung berlari keluar dengan langkah lebar dan panjang. Memangnya Ova gak tahu kalau dia sedang hamil? Tanya Areta yang baru paham. Akira mengangguk dan meraih ponsel Bara dari atas meja yang ditinggal Areta. Perang dah tuh Aryo sama Ova gara-gara Miss, celetuk Bara. Akira langsung menggetok kepala Bara dari samping. Ini asalnya dari kamu yang ember. Sudah tahu Reta orangnya ceplos, kamu kasih tahu lagi. Bara hanya bersungut-sungut sambil mengusap kepalanya yang pening. Sungguh kekuatan tangan Akira terasa lebih keras dan bertenaga dibandingkan keplakan dari Kai juga Aryo. Bara sampai menatap horor jemari mulus Akira. Pandangannya pun beralih memindai wanita itu dari atas sampai bawah. Tanpa sadar pikirannya berlabuh membayangkan bagaimana membaranya pergulatan Akira yang kuat bersama Dion yang bertubuh atletis. Mikir apa kamu? Tegur Akira yang membuat Bara lekas menggeleng membuyarkan pikiran sesatnya. Tapi, memangnya kenapa Ova tidak boleh mengetahui kehamilannya? Bukannya perempuan akan senang jika tahu kalau sedang hamil. Apalagi, kan memang Ova yang menjebak Yoyo. Jadi bukan salah Yoyo, kan? Tapi kenapa seakan-akan Yoyo yang salah, cerocos Bara panjang lebar. Ada masalah internal pada Ova yang untuk saat ini kita tidak boleh campuri. Setidaknya kita beri dukungan saja. Biar Aryo yang menanganinya. Jika dia sudah meminta bantuan kita, kita baru ikut campur. Walau sebenarnya penasaran, Bara, Areta dan Kai hanya mengangguk.
Sudahlah, jangan membahas mereka dulu. Akira kemudian melangkah ke sofa yang masih kosong lalu mendudukkan tubuh ke sana. Oh iya, Kai, kamu tidak sadar kalau diikuti Jacob dari Amerika? Jacob, enggak. Memangnya kenapa? Tanya Kai balik dengan perasaan yang sudah agak mendingan. Sepertinya dia sudah membuntutimu sejak di Amerika dan ikut ke Indonesia. Akira segera menyerahkan ponsel bara pada Kai. Kai pun memandangi video yang terputar. Astagfirullah, jadi bule ini datang lagi. Mau apa lagi dia? Sepertinya mau buat rusuh lagi. Entah sekarang dia punya rencana apa lagi. Kalau dia datang seperti itu, berarti dia sudah punya rencana matang. Setidaknya kita harus berhati-hati dan jangan memberi celah. Jangan sampai dia membuat ulah di perusahaan, terang Akira. Tenang saja, Miss. Sekarang Miss gak sendiri. Ada pasukan Avenger yang akan siap membantu. Avenger apaan? Yang ada, malah tim Teletubbies kalian berempat, umpat Akira. Sudah sana, kembali bekerja, lanjutnya mengusir. Bara langsung mendengkus kesal lalu mengambil ponselnya kembali dan bangkit berdiri. Namun, kembali duduk melihat Aretha. Oh iya, Miss. Masalah syuting iklan produk terbaru, kapan akan dilakukan? Kemarin ditunda karena menunggu kedatangan Kai. Produknya sudah hampir rampung, iklannya harus lebih dulu beredar sebelum produk launching ke publik. Oh, iya, kita sudah bisa melakukannya besok. Persiapkan saja semuanya. Lokasi syuting sudah pasti, tanya Akira. Bukannya di hotel yang kamu katakan tempo hari? Bukannya Atar menawarkan hotelnya? Apa kamu tidak mempertimbangkannya? Akira bertanya balik. Aretha langsung melempar pandang pada Kai. Aku bicarakan dulu pada Kai. Baiklah, kalau begitu. Akira lantas bangkit berdiri dan mengumpulkan berkas-berkas di atas meja, Bara pun ikut bangkit berdiri. Ia lalu melihat Kai yang masih duduk di sofa. Kai, perencanaan iklan yang kamu buat, bisa kirim filenya? Bisa, bisa. Kai ikut bangkit berdiri. Kai, kamu mau kemana? Aretha mendongak dan memandang sendu suaminya. Kembali bekerja sayang. Wajah Aretha langsung merengut cemberut. Pipinya menggembung seperti balon tiup. Akira dan Bara kompak mengulung bibir menahan senyum. Mereka bertiga kemudian bersama-sama berjalan keluar ruangan. Akan tetapi, Kai spontan berbalik dan masuk kembali ke ruangan Aretha. Kenapa Kai? Sepertinya aku tak sanggup bekerja di mejaku. Bisa mati keracunan aku, keluh Kai dengan wajah yang mendadak kembali pucat. Senyum seringai Aretha langsung tercetak di wajahnya. Lalu, tanyanya pura-pura tidak mengerti. Sepertinya aku akan bekerja di ruanganmu saja. Tak apa, kan, tanya Kai. Senyum Aretha semakin mengembang lebar. Ia lantas melompati pundak Kai dan bergelanjut manja di sana. Tentu saja sayang. Ayo, serunya, bergegas menarik Kai kembali duduk ke sofa. Ia hanya mengerlingkan mata pada Akira serta Bara yang tercengang di ambang pintu. Ya ampun, Miss. Suami pun dilicikin. Sifat iblisnya ternyata belum hilang. Bara berdecak sambil geleng-geleng kepala. Dasar modus, umpat Akira dengan segera menutup pintu. Ia dan Bara pun bersilang jalan. Bara kembali ke meja kubikelnya yang berada tak jauh dari depan ruangan Aretha, sementara Akira berjalan ke ruangannya kembali yang letaknya tepat di samping ruangan CEO. Tapi, langkah Akira sempat terhenti tepat di tengah-tengah antara ruangannya dengan ruangan Aretha. Wajahnya merengut mencium aroma tajam yang terasa sangat mengganggu, lalu buru-buru berlari masuk ke ruangannya saat rasa mual ikut naik ke tenggorokan dan menguasai indera pengecapnya. Astaga, Reta umpatnya kesal sambil mencoba menguasai rasa mual yang luar biasa dengan kembali fokus bekerja. Saat semua sudah kembali bekerja, Aryo yang kelimpungan malah berjuang mengejar Ova yang dilihatnya sudah masuk ke dalam mobil. Secepat kilat, Aryo langsung berlari dan menghadang di depan mobil sambil merentangkan kedua tangannya. Minggir kamu, teriak Ova. Tidak sebelum kamu turun dari mobil. Kamu pikir aku tidak berani menabrakmu? Tabrak saja kalau mau jadi janda. Aryo, Ova, aku serius, muka aneh. Aku juga serius wanita nyeleneh. Ova yang kesal langsung membuka pintu mobil dan melompat turun. Berjalan ke depan dan menarik kasar suaminya agar menyingkir. Bukannya menyingkir, Aryo malahan menariknya dan mendorongnya merapat ke badan mobil. Lalu tanpa disangka-sangka, laki-laki itu menyambar bibirnya dan melumatnya. Membuat mata Ova langsung melebar maksimal seakan melihat hantu. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.